Selamat makan kalian. Kan pasti lagi makan nonton kita. Makannya apa? Makannya apa? Coba tulis di kolom komentar. Karena ada yang doyan makan di depan saya. Nanti saya kasih lihat. Gil, boleh Gil kasih lihat yang doyan makan Gil. Nah, pas banget lagi. Dua-duanya doyan makan, tapi paling enggak, kita semua di meja ini doyan makan. Oke. Tapi kita makannya seporsi-seporsi. Tapi- Cuma satu daripada kita yang makannya 3 porsi. siapakah itu? Ham-ham. Nah, mungkin kalian mengira, Gil, kamera. Karena klubnya 3, piringnya 3. Kalau P3 piringnya 3. Karena ngefans klub bola butuh 1 porsi soalnya. Iyalah, asupan itu namanya. Nah, kita di sini mau review pertandingan-pertandingan menarik di game week keberapa kali ini? 25. 25. Ada beberapa 25 pertandingan Premier League ya. Premier League di 25 ya. Cuman kalau yang lain kayaknya tipis-tipis juga. Iya. Dan udah ditemani saya dari beberapa orang, 3 orang keren-keren. Samping saya oleh Alatas. Depan saya pedagang gansing warna Karim Nasar. Dan juga sampingnya Abang-abang itik-itik warna-warni kalau bisa yang dikuas ya. Ada Usain Gundo. Sebelum Nah, itu ini abang-abang gulali batik ya. lucu. Tahu deh gulali batik. Pernah susah ya? Enggak kan? Kan yang susah kita doang. Iya. Nah, gila. Oke, sebelum itu kalian boleh subscribe semua platform sosial media Gerombol, ada YouTube, Telegram, Spotify, Twitter segala macam. Dan jangan lupa beli parfum Wembley karena parfum Wembley sudah ada di semua mall Aeon. Aeon cuma ada 2, Aeon Jepang nggak ada. Paling di Aeon Tanjung Barat, Ame, BSD. BSD Bisa beli gitu. offline. Offline udah ada Tapi emang offline. dia magangnya kelihatan nih. Kenapa? Kelihatan banget magangnya. Dia bilang Twitter, padahal kita nggak pernah post di Twitter. Nah, maksudnya Twitternya kebetulan sih nggak punya Twitter karena Twitter isinya kan Ih, seru. gitu. Nah, kita langsung ke matchnya aja kali ya. Sebelum kita ke match liga-liga luar, kita mau apresiasi dulu bahwa timnas futsal Indonesia berhasil mencatatkan sejarah, melaju ke final dan menantang Iran yang notabene kelas dunia dan peringkat 5 dunia. Ada Mat Futsal, Usain Gundo, boleh perkataannya satu demi kata. Kalau apresiasi pasti ya untuk semuanya. Cuma buat yang belum tahu, futsal ini memang udah meroket dari 2019. Itu dipegang Coach Ken yang pelatih Jepang banget. Kenisuke. Gue kaget tuh dia bisa bahasa Indonesia anjir. Ya, karena di sini lama. Karena dia di sini lama. Dia sempat ketemu di 2024, 2025 kan kita sempat ketemu. Iya, Jepang sama Indo, dia aja masih ngapresiasi kita. Pas kita kalah 3-1. Gitu. Jadi dari Keren. Coach Ken terus ke Coach Hasamzadeh, dia pelatih Iran. Itu yang istilahnya pondasinya si Coach Ken nih. Bukan Koci. Pondasi. Maksudnya? Pondasi. Oh enggak, kita Coach Ken bicara megang yang futsal. sekarang ya. Kalau pionir ya Coach Justin gitu. Lu nggak bisa pungkiri dia orang nomor 1 futsal di Indonesia lah. Iya. Gitu. Tapi kalau kita bicara yang sekarang nih, timnas yang sekarang yang bisa melangkah jauh itu dari Coach Ken, terus Coach Hasanzadeh. Walaupun sempat kita ada pelatih Brazil itu decline parah, langsung diganti Coach Hector. Jadi penyempurnaan semua Coach Hector. Dia lama di BTS, klub futsal ya salah satu terbaik di Indonesia 2 tahun. Black Steel. Dari situ dia ngejabat pelatih dan juga dirtek. Oke. Jadi semua asesmen yang ada di futsal itu ACC dia. Oke. Lo mau bicara lapangan, kualitas lapangan, pelatih Spanyol dia. Spanyol, di Tapi Spanyol, emang kayaknya futsal nih pusatnya Spanyol ya. Spanyol, Portugal, Brazil. Oke. Dan menariknya futsal itu Italia itu bukan tim besar, Prancis bukan tim besar. Makanya. Belanda ya so-so, Jerman juga enggak, Inggris Iya. enggak. Latin berarti jago ya? Latin, Argentina sama Brazil. Spanyol juga peringkat sama Portugal Oh main iya, deh. Spanyol, Portugal itu di atas. Spanyol, Brazil. Portugal, Brazil. Kalau Asia? Asia, Iran, Jepang. Iran, Jepang. Sekarang nih- Uzbek udah mulai. Sama Indonesia dong sekarang. Indonesia ya. Jadi dong. top 10 dunia siapa? Kalau berdasarkan ranking, Jangan kegedean top 10, top 5. Top 5 deh. Iya. Akan Dia ngarep pada Indo Brazil, masuk. Spanyol, Portugal, Iran, satu lagi Indonesia. Indonesia, Ya, Sun. pantas sih. Indonesia, Sun. Indonesia pantas sih. Dan menurut gue kita harus apresiasi setiap pemain yang ada. Ya. Tuh. Jangan kalian hujat karena kalah, karena ini hujat. ada yang dihujat. Ada, udah hat Udah trick, keren gitu. capek-capek hat trick. Dihujat. Oh itu yang kidal tuh yang kebot Iya. yang terakhir. Iya sih. Israr Megantara. Megantara.
Itu Lah kan dia yang nolongin Ya, itu dia makanya. Nah, kan cuma kan di otak mereka, oh hat-trick tapi penalti nggak gol. Oh, ini nggak jago. Kan mau mengulang Roberto Baggio. Nggak belajar dari sejarah ya. iya, apa namanya kalau istilah peribahasa rusak satu titik, rusak susu sebelah. jadi beli susu di Alfamart. Inilah Abang-abangnya tutup. Itu bukan peribahasa. Cuma sih kalau dari gua himbauan gua ya, lu wajib mulai sekarang ngikutin futsal Indonesia. Betul. Atau futsal karena lu ngerti futsal 50% kemampuan bola lu akan terangkat. Betul sekali. Karena taktiknya lebih gampang dipelajari nih. Enggak, maksudnya gini, lu akan lebih mudah memahami, lebih bisa merasakan tuh di futsal. Lu Benar. ngerti bola, lu belum tentu futsal gue pastiin. Ya Tapi lu ngerti futsal, Pasti lu ngerti lu bola. pasti ngerti bola. Benar. Semua dasar-dasar bola dari futsal. Betul, main di Cuma tidak secara jangkar industri. ini. Iya. Iya Kayak kan? pemain pertama tuh di futsal kan ada pemain yang kalau di basket, gue kan mengibaratkan futsal kayak basket. Iya, bisa. Karena kalau 5 lagi balik nyerang bertahan 5 balik, kalau lagi nyerang 5 naik kan. Iya. Nah, Nggak ada 5-5 satu juga. pemain, Pas nyerang nggak 5-5 juga, satu kiper. bukan. Basket kayak gitu Oh, deh. iya, itu nih. Outfield playernya kan naik. Iya, iya. Nah, kalau di basket kan ada playmaker tuh, Iya. point guard, Iya. yang megang bola pertama. Iya. Ya kan. Nah, kalau di futsal juga ada tuh, yang kemarin main si Salar ya kalau di Iran ya. Wah iya. Ya, Itu nah yang- itu posisinya apa tuh namanya? Dia flank. Kok flank? Jangkar. Flank bukan pinggir. Flank Flank pinggir. dia tuh pinggir sebenarnya. Enggak, peran yang dia mainin tuh apa? Oh dia tuh salah satu pemain paling skillful di Asia. Jadi dia emang tugasnya ya lu kayak Ronaldinho futsal lah. Dia tuh dari belakang ke sampingnya dia memutar semua lah. Sebenarnya Oh, flank free asli roam. itu flank. Oh. Free Cuma roam karena dia. dia punya Oh, kemampuan. Indonesia siapa kemarin yang di situ? Brian Ik. Hah? Wendy Bryan. Brian Ik ya. Nah, itu kalau lu nama- bicara angkor depan kiper, angkor nih kayak pivot, kayak DM Pivot. DM lah, kayak DM. Enggak, pada saat menyerang yang megang bola pertama untuk build up Iya tuh itu namanya apa? anchor. Oke. Anchor dulu. Kalau Kita dia ada kontrolnya Anca. hancur gitu Iya. mainnya. Orang terakhir anchor hitungannya. Ya, Iya. anchor. Ya Anca di kita Anca, Rizky Xavier tuh. Itu yang si Iran pensiun ya di sini. Si Taebi. Kalar Salar tuh masih muda. Salar yang pakai ini Iya, ada Usain banyak Taebi. itu Taebi. Usain Taebi itu pemain terbaik Asia loh. Oh, Maksudnya oh. itu gila itu. Itu dia pemainnya di Spanyol, di Liga Spanyol. Oke. Tapi ada juga kan Liga 2 Spanyol pemain kita. Israel Kan? cuman trial ya. Itu seenggaknya udah masuk. Betul, Mas. Evan juga sempat di Portugal tahun lalu. Wah keren. Gitu. Jadi emang semoga aja maksud gue lu tonton lah liga-liga Keren, keren, futsal. keren, keren, keren. Ini Dan futsal. timnas kita lagi bener-bener bagus. Insya Allah di 2028 Piala Asia lagi kita masuk semifinal, kita otomatis ke Piala Dunia. Karena kalau satu kaki di final sih paham gue Harusnya ya. ya. Iya. Lo akan final lagi. Iya, Insya gitu. Allah. Dan lu jangan lupa ini nih kita futsal kita ini udah berkali-kali maksudnya ngasih gebrakan. Pas si siapa datang ke sini si Ricardinho. Kalau datang ke sini lo tau gak dari media-media luar tuh bener-bener nyorotnya tuh segila-gilanya. Iya. Untuk nge-support futsal di Indonesia. Ricardinho hitungannya godnya ya, CR-nya gitu kali. Ya, CR. Lawannya si ini siapa Falcao. Iya, Iya. Brazil. Pernah ketemu berdua di sini terakhir. Dia X-Series itu. Gue sih Serius. Falcao nontonnya di YouTube ya. Falcao. Kalau Ricardinho taunya pas dia masuk sama Bang Atta Iya, tuh. Pendekar. Pendekar ya apa namanya? Pendekar. Itu Itu ya banyak lah. Pokoknya gue jujur gue lebih seneng ngelihat futsal dari bola. Karena gue mungkin lahir dari futsal ya, nonton di futsal. Karena banyak banget lah lu insight yang lu bisa lihat di bola tuh dari di futsal dulu. Jadi pemain futsal udah bisa main udah tentu bisa main bola nggak? Iya. Pemain bola belum tentu bisa main futsal. Belum tentu. Kayak kiper aja, lu kiper bola, lu main di futsal itu Nggak enggak bisa. iya enggak Tapi bisa. kiper futsal lu di bola bisa. Karena pressingnya gila-gilaan. Jadi semua orang harus bisa defense. Semua Siapa pemain yang main futsal. bola sekarang yang kita kenal yang backgroundnya futsal? Siko Simanjuntak. Doku. David Raya. Oh, Doku. David Raya katanya. David Raya. Riko Simanjuntak Doku. itu ya. Iya. Karena Koci waktu itu seleksi Iya. pemain waktu awal-awal Riko Simanjuntak main ikut seleksi terus kalau nggak salah ya Koci nyaranin lu mending jadi pemain bola. Iya betul, iya. Iya kan? Iya disuruh gitu. Ya udah akhirnya jadi dia pemain Liga 1. Gitu. Iya, iya. Jadi Keren. basic futsal lu udah pasti bola. Pressing. Nanti mungkin kita bedah lagi ya. Karena Boleh. banyak banget sih gua pengen banget sih explore soal futsal karena Tulis di komen kalau kita perlu bahas match day futsal. Ya. Oke. siap. Oke. Kayaknya kalau ngebahas futsal bisa jadi satu sesi sendiri kali ya. Benar. Kan kita lagi topiknya review. Kita mau review dulu pertandingan-pertandingan Eropa abad ini, minggu ini. Dan kita mulai dari Liga Spanyol yang ada dua raksasa di situ. Yes. Kita mulai dari Barkanya dulu. Yes. Yang berhasil menang 3-0 lawan Mallorca. Yes. Dan di situ lagi-lagi yang paling muda, yang paling jago, Lamine Yamal, kontribusinya, involvementnya sangat amat membuahkan hasil di match tersebut. Tanggapan?
Gue. Orang-orang ngomong Lamine Yamal di match itu, gue ada satu nama yang jelas di match itu jagonya mentok gitu Olmo. orang. Olmo juga, Olmo oke lah, Olmo the man of the match lah menurut gue. Cuman ini orang yang nge-shoot terus, ngasih impact. Oh, gue tahu dia lahir dari sebuah kerajaan. Yes. Dia cucu dari seorang raja. Oh, ini siapa ini yang disebut? Oh, bukan ya? Bukan nih, kayak bukan. cucu seorang raja? Iya. Maksudnya siapa? Gavi, NBA. Bukan, siapa? Mark Bernal. NBA. Muhammad bin Ahmad. Bukan. NBA. Siapa? Yang punya gelar NBA. Oh, Marcus Rashford. Ya kan gue bilang dia lahir dari King MU. lahir dari sebuah kerajaan. Oh, masih nih. Masih. nih. Terus. Geng-gengan, iya. Lo harus lihat jadi saya kalau misalnya di match ini, gue ngerasa 20 menit pertama tuh si Mallorca gokil men. Benar-benar ngasih serang gila-gilaan. Cuman ya balik lagi yang gue bilang di preview, di mana Joan Garcia itu adalah yang sangat pivotal sekarang di Barcelona. Cuman setelah itu di menit 30 ke atas si Barcelona ngasih lebih leluasa dengan mereka strateginya tuh lebih fokusin untuk pinpoint untuk masuk ke dalam itu buat main di scrimmage. Tapi di luar lo shoot terus. Ya itu dia nge-emphasis long shot kelihatan banget. Nah iya itu dia. Makanya di mana Rashford terbang di Apa situ. karena terlalu low block dari Mallorca-nya? Jadi Salah mau satu. nggak mau harus decisive gitu. Itu salah satu dan mereka nggak lo sadar depan lo tuh Lewandowski. Lewandowski ini nggak begitu bisa lo paksa untuk fisikal terus-terusan. Iya. Iya. Jadi mau nggak mau Lewandowski harus berharap dari bola muntah. Iya, yang dimana akhirnya works kayak gitu. Ini taktik yang gue seneng adalah gue lihat dari Barca sekarang taktik yang diimplementasi sama Hansi Flick ini udah mulai jauh lebih upgrade. Yang tadinya gue pesimis sama ini orang karena terus-terusan kayak begitu taktiknya, lama-lama gue lihat oh ini orang udah Berapa mulai game clean sheet kan? berapa game clean sheet, berapa game dia nunjukin kalau misalnya OP juga nih permainannya sekarang taktiknya. Jadi cuma namanya. Tapi kalau kita bicara pakai kacamata pragmatis, lo memiliki sementara ini ya, left wing lo kan Rashford dan Lamine Yamal. Karena Rafinha nggak ada kan. Nah dua-duanya ini long shooter terbaik gitu. Iya. Ya, jadi cara kacamata pragmatis ya lo harus pakai apa yang lo punya Iya. gitu. Senjata lu. Itu senjatanya ya. Ya. Dan ada satu highlight lagi yaitu salah satu pemain yaitu Mark Bernal yang juga ternyata membahayakan untuk menggantikan bisa jadi suksesor Lamine Yamal juga nih. Enggak, Bernal tuh belajar sama abang. Kenapa? Bernal ini lahir barengan Casado. Dia promosi Iya, barengan iya, Casado. bareng. Kalau nggak salah di summer 24. 24 ya. Oh, hitungannya masih Dua-duanya kinis-kinis. DM. Dua-duanya DM. Tapi sebenarnya yang lebih highly rated itu Bernal. Sebenarnya. Iya. Cuma Bernal masuk musim 24-25 cedera panjang. Iya, Kalau baru nggak salah masuk lagi. ACL ya? Iya, ACL ya? ACL. Baru main lagi. ACL. Dan Bernal ini anak La Masia yang satu-satunya yang dapat julukan The Next Busquets. Oh, terus kenapa banyak narasi dia mainnya ke pinggir? Nah, gue nggak tahu evolusinya hari ini ya. Iya, Tapi setahu ada gue evolusinya mainnya ke pinggir gue. Ya kan? karena golnya aja kali. Kebetulan Karena aja. golnya kebetulan. Tapi Secara main enggak. Secara main Busquets dia Busquets sebenarnya. Oh. Karena tinggi juga badannya kan, pivotnya bagus. Nah, ini sebenarnya one to watch lah. Casado itu sebagus-bagusnya Casado kita lihat sebenarnya waktu mereka dua-duanya Bernal lebih di atas. promosi, Bernal tuh jauh lebih Oke. unggul. Kalau Casado aja gue demen banget loh sama Casado. Orang pas Casado main aja fans-fans Barca udah ngelupain De Jong. Oh, gitu. Siapa ini? Apalagi Frankie De Jong? Bernal ya? Apalagi Bernal makanya makin Menarik. Cuman ya bagusnya kan jadi tuh Barca punya banyak cara untuk bisa menang. Kayak misalnya Rafinha nggak, Pedri nggak ada kan sekarang kan, tapi bisa digantikan sama Bernal, sama gelandangnya Dani Olmo. Udah berapa game bagus banget mainnya, informa, assist, pergerakannya, passing-passingnya, true pass-nya. Terus belum lagi dari sisi defense yang udah dirapihin tadi Karim bilang, ya mungkin masih high, cuman pemain udah mulai ngerti nih, udah mulai ngeh gitu loh. Secara pas di karena kan lu nggak bisa 1 tambah 1 2 di lapangan tuh bisa 3 gitu loh. Nah pemain ini udah paham kapan dia harus balik, kapan dia harus ngepres, kapan dia harus tarik lawan. Nah ini menurut gua positif banget Barcelona. Jadi gue bilang selama Pedri nggak ada, Olmonya bagus, Bernal bagus, dan lini depannya masih komplit. Menurut gua walaupun nggak ada Rafinha, Barcelona di jalur gelar La Liga sih. Berarti semakin sempat dekat. ada isu musim kemarin tuh kalau nggak salah Barca ini krisis kedalaman skuad. Betul. Ya kan? Iya. Berarti di musim ini
dia nggak beli banyak tapi dia mengakomodir pemain-pemain mudanya. Bukan pemain iya. Nah, itu yang menarik. Rahimnya kan rahim terbaik mereka Iya. lama. Iyalah, maksudnya Iya. sebagai pencetak pemain terbaik. Dan Bernal ya baru sembuh, ada lagi yang baru sembuh gitu loh. Jadi ya musim ini pada masuk semuanya. Itu loh yang paling enak di Barca, di mana squad depth yang mereka punya itu adalah yang buat tim-tim lain adalah mimpi buruk, tapi buat Barcelona ini pas kok gitu. Iya, dari akademi kita. Kalau misalnya kita kan ngelihat anjing di SAP ada Fletcher nih gitu kan. Gue pusing gitu. Beli. Iya, kalau misalnya di Barca di SAP ada siapa Mainin. Bernal. Juga kita jangan lupa ada Cancelo juga kita transfer gitu. Oh iya, Wawanzelo. Bagus. Ini kan kita lihat ya ada 5 pemain yang masuk. Ini yang nggak masuk itu ada Araujo, ada Gerard Maldini Martin, ada Frankie De Jong. Ada Maldininya ya. Iya. Tapi menurut gue satu nama yang kurang di respect ya. Siapa tuh? Lagi-lagi Eric Garcia. Oh itu jago. Eric Garcia. Itu the real Ini underrated bagus itu. tuh. Udah bukan utility player lagi, dia udah pemain kunci sekarang menurut gue. Awalnya utility dulu kan. Iya. Di mana-mana ditaruh. Awalnya asal bisa dah. Palu gada. Iya. Taruh mana? Ayo. Tapi Sekarang emang bagus banget sih emang perkembangannya. Jadi center back. Ayo. Grem. Ayo. Nah, ini Nggak tahu dia. menurut Milenial gua dia. faktor pelatih sih yang bisa meyakinkan Garcia bahwa lu tuh bisa di sini bisa. Ya. Jadi Garcia juga secara tidak langsung pede menjalankan peran-peran tersebut. Makanya ya di mau di CB, di LB, mau di DM semuanya oke banget lah. Oke. Nampaknya cukup dari si Barcelona. Mantap. Kita minggir ke rival satunya lagi yang berhasil menang melawan klub yang bisa dibilang ada legasinya juga karena lahir-lahir pemain bintang di situ, ada Valencia. Dan menangnya cukup pasti 2-0 padahal permainan itu tanpa diperkuat oleh pemain-pemain kunci yaitu Vinicius, Bellingham dan juga Rodrigo. Yes. Tanggapan kalian? Dan gue kaget juga untuk pertama kalinya sejak 19 pertandingan terakhir nggak ada penalti Real Madrid. Open play semua. Di open play semua semalam. Tadi gue baca di Twitter 19 atau Iya, berapa emang gitu. kalau penalti kenapa sih? Iya, emang kenapa kalau penalti? Iya, ada yang Ya makanya gue cuma kasih Ah. tahu. Ya udah. Bagus ya kalau gol ya udah. Iya benar. Tapi Madrid kurang ajar penaltinya. Maksudnya nyarinya kurang ajar. Ya, ngerti itu nggak lu? maksud gua cara nyarinya. gitu, Itu cara. part of the game, bro. Lah, Apa? enggak dong. Ini Part bener-bener yang terakhirku yang susah banget ngegolin lawan siapa Messi Wah, itu sebelumnya. Itu nyari banget lu lihat enggak? nyari. Di klip sama orang. Iya itu di video klip ngejatoin badan. nyari banget. Ya itu ini of the game apalah sekarang. Enggak gitu. Lu kan pemain bintang. Iyalah. Lu tuh harusnya cari cara gimana cara gol lewat open play. Definisi pemain bintang adalah pemain yang bisa mencari cara apapun Untuk untuk memenangkan mendapatkan tim. hasil. Nggak setuju, bukan Bang. dengan Itu cara definisi pemain bukan dengan bintang. cara kotor seperti ini dong. Kotor lah. Kotor lah. Kalau kotor dia main tanah dia bawa tanah. Main acak-acak tong Lah, iya. sampah. Iya. Vinicius jatuh ngorek kan. Jadi maksudnya gini, lu bisa lihat itu kan bentuk frustasi ya. Gua nggak bisa golin dah lah, gua Iya. jatuhin badan lah. Penalti gue pasti gol juga kan. Gitu. Jadi ya maksudnya gua seneng sih 2 gol tanpa ada penalti itu menurut gua. Kalau seneng kan lu gedek sama Madrid. Ada 2 tahapan Enggak. kenapa apa yang didapatkan Real Madrid itu nggak gampang. Nyari penalti nggak gampang, nendang penalti nggak gampang. Yang Nah, penalti sangat gampang. Iya, gampang untuk Mbappe. Mbappe Untuk gampang. Mbappe. Mbappe Ya, gampang. sangat gampang dong. Gimana? 2 final World Logi Cup. Gundo. Yang ini punya agenda. Oh, iya. Yang ini ada konflik interest Yang ini. ini konflik of interest Oh, ada iya. penalti. Gak ada Iya. agenda. Lo mau bawa Palmer, gue bilang Palmer nggak akan bagus mainnya iya, sebelum betul. dioperasi. Iya, iya. Gak ada iya. agenda. Dia bawa agenda. Lo lihat sosial media gue ada nggak gue ngomongin Palmer nggak ada. Gila, manusia ini hebat. Hebat. Dia sekarang tiba-tiba ngebela Madrid dengan penaltinya, bayangin. Iya. Ada video-video sebelumnya. Coba cek. Kalau lo ada yang bisa nemuin gue, Heeh. satu video aja. Gue kritik Real Madrid atas penaltinya. Gue kasih duit 200.000. Karena kita baru bahas karena kita baru bahas sekarang. Berkali-kali deh. Kita baru bahas sekarang. Itu video Gromol tiap hari upload jadi 200.000. ada. Mau cari. Iya, capek juga Satu gitu video nyarinya. sejam, 1,5 jam. Nah kan kalau Makanya. Clipper jago dia. Iya, iya. Ya clipper tolong clipper. Cari kapan gue kritik Real Madrid di musim ini akan nyari penalti. Kasih ke gue ntar gue kasih Ya, ada gocap gue. gue pego soalnya. Gue fair-fair aja. Gue 2,5 buat parkirnya. Oh minus. Ya cuma kan berarti maksudnya gue memuji gitu loh kemenangan Iya. ini tanpa ada penalti. Oke, nah gue mau bahas in game ya. Ini gue bahas di preview juga, di mana Carreras
sangat gak dimainin kalau misalnya ada Vinicius. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngebantu Viniciusnya. Dia bagian defense-nya. Sekarang nggak adanya Vinicius di situ, Carreras main terbang. Ya kan Karena baru dia satu bilang match. berkali-kali. Baru satu match. Apa terlalu Apakah overpower? Iya, apakah Vinicius akan nggak main terus? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kita Betul. bisa lihat nanti nih ke depannya. Bisa aja nih sekali ini bagus, nantinya ya bagus aja nggak bagus banget. Enggak, so menurut gua overall Carreras good player. Good player, minggu lalu iya. kita bilang Carreras nih nggak ngecun. Menurut gua dia di eranya Alonso dia pemain kunci, di eranya Arbeloa pun menjadi pemain kunci. Oh enggak, dia Arbeloa. Kan di cedera Rim. Di saat dia fit, lo lihat di saat dia fit kayak hari ini, dia akan dipakai terus. Karena left backnya Madrid tidak ada yang kualitasnya kayak dia itu nggak ada. Franco Garcia jelek. Betul. Fran Garcia jelek, Camavinga bukan posisinya. Ya. Dan itu nomor satu. Ya Nomor nomor dua. Apa yang dilakukan kemarin itu bukan karena tidak ada Vini, tapi karena Real Madrid nggak bermain dengan wing, otomatis si fullback ini punya keluasan untuk overlap lebih banyak gitu loh. Betul. Jadi bukan karena nggak ada Vini, tapi tidak adanya winger. Cuman ini presidennya Itu beda. ini presiden sampel. Dimana lihat dari game-game kemarin si Arbeloa lebih nyaman left back-nya di saat ada Vinicius, left back itu bukan Alvaro Carreras. Ya. Left back ada tuh misalnya dalam 2 game 3 game terakhir Gracia Alvaro Carreras mainnya cuma sekali 2 kali kayak begitu, nggak dijadiin untuk kunci utamanya lagi. Seperti itu. Berarti si Carreras ini seakan-akan membuktikan. Cek nih ini di mana Gimana sih? Ini takut gue di bang. Iya. Di mana kelihatan banget di match ini di saat Alvaro Carreras dikasih keluasaan dimasukin starting line up, dia adalah pemain pivotal. Iya. Jadi sebenarnya Carreras ini karakteristiknya lebih ke attacking dibanding defensing. Oh iya, defensif. di mana Vinicius kalau lo bermain dengan Vinicius lo butuh satu left back yang jauh lebih defensif. Fokusnya ke defense. Sebenarnya bisa aja kalau dia mau nyerang dua-duanya. Ini kan Iya. gimana chemistry dan cara permainan. Iya, menurut gue soalnya chemistry sih itu. Iya, emang salahnya apa kalau misalnya Carreras attack, Vinicius attack juga? Karena salahnya dia bisa Heisennya kan nggak trade untuk dia defense-nya nggak ya segitunya. geser ke kiri. Lo ya trade untuk Heisennya pribadi kan nggak sebagus itu. Harus bagus berarti. Karena Vinicius bakal main terus. Bener sih, setuju gue sama Gundo. Iyalah, Vinicius kan di drop apa? Cedera. Ya udah, minggu depan main. Main. Ya lu Heisen harus adaptasi ke kiri. Iya. Carreras justru menurut gua akan jadi warna baru Real Madrid. Main dari kiri, Carreras dengan Vinicius tak tok Mbappe gol gitu loh. Harusnya Camavinga sih. Camavinga bukan maunya Rim di situ Rim. Iya. Bukan maunya. Bukan maunya dia. Dia kan Bukan, di kiri. misalnya Carreras main, Camavinga tuh harus yang masuk ke tuh posisi. Atau dia mundur nutup. Ini mundur dia Kalau nutup. itu iya. Nah, itu yang Tapi gua bilang dia ya. maju. Di era Arbeloa, Gila, Carreras itu subhanallah. baru fit masuk squad itu di game lawan Monaco. Ya. Ya, di game lawan Monaco dia fit untuk masuk ke squad, tapi kayaknya belum bisa main full. Bukan lawan Monaco, bentar. Dan kalah 4-2 Benfica. Bukan. Enggak, sebelumnya udah ada. Bukan. Pokoknya dia itu semenjak dia fit bisa bermain, dia main terus. Gitu Oh, lah. berarti Gitu. emang jatuhnya ini pemain kunci juga. Kunci. Kagak ada. Lu mau gantiin siapa kan? Iya, menjago bagus. Cek kemarin lawan Rayo Vallecano siapa yang starting back-nya? Camavinga. Carrerasnya kenapa? Itu bagian dari rotasi, Rim. Iya. Sekarang gini, nggak ada Bellingham. Masa Camavinga mau dipakai kiri juga? Nggak masuk akal, bro. Berarti ya Carreras sebenarnya pemain kunci lah, setuju lah. Enggak. Dan Allah. sebenarnya Carreras itu bener-bener ngegambarin karakter pemain Madrid ya, di mana daya juang tuh nomor 1. Itu kelihatan di game kemarin, golnya tuh pure daya juang gitu loh. Dan ada pemain debut, pemain muda di kanan, Jimenez. Gue jadi inget Alex Jimenez yang sekarang di Bournemouth, yang dulu di Milan. Itu kan Castilla juga kan. Iya, Castilla. Sebenarnya Madrid bisa banget tuh punya dia tuh. Cuma keburu dilepas aja jago tuh. Madrid kebiasaan kan suka begitu. Iya. Banyak pemain-pemain yang ujung-ujungnya ini sendiri. Kelempar. Marcos. Iko Casillas, Iya. Theo Hernandez, Achraf Hakimi. Banyak. banyak. Theo Hernandez, Ala Kulihal. Ya begitulah. Arjen Robben. Rajen Robben enggak dong, kan di Enggak ya. Groningen Enggak ya. aslinya. Nah, itu dari Liga Spanyol. Intinya, intinya the race is on. Oh iya, Race is setuju on. beda 1 poin. Beda Nggak 1 ada- poin. Nggak ada tim yang bakal juara pasti tuh. nggak ada. masih terus. Masih. El Clasico belum kan yang Market kedua kan? fluktuatif. Market fluktuatif, El Bos. Clasico kedua belum kan? Belum. Belum. Nanti sebelum El Clasico kedua udah Udah ngangkat duluan. Bukan Udah. udah rest on-nya udah selesai.
Game over udah official. Oh, jadi Barca nih menurut Iya, lu? gua of honor ya di Camp Nou nanti. Wah, ini statement nih juga. Statement. Gua udah ngomong dari Desember, tinggal diklip Statementnya aja. anjing juga ini. Udah Februari. Gue tuh punya feeling, oh ini juara nih, karena kan nonton bola udah lama ya, udah menjalani berapa liga, tahu nih, oh nih jatuh nih bakalan Ya. nih, gitu tuh udah berasa. Ya. Orang Gundo biasanya sore-sore nontonin Liga Yunani. Gue bingung ngapain gue bilang nih. Hah? Buka apa itu kok nonton Liga Yunani? Divisi 2 India ditonton juga. Oke. Kita langsung menuju ke liga utama kita, roots kita, yaitu Premier League. Dimulai dengan tim yang kalau kata Oleh adek kecil. Tahu nggak adek kecil? Jelasin deh adek kecil itu maksudnya gimana? Ada kecil yang mau juara. Arsenal. Arsenal. Oh. Yang menang rapih. Rapi. Forfeit hitungannya 3-0. No issue. No issue. Isu. Tapi yang sangat bisa di-highlight menurut gue adalah persaingan antara Gyökeres dengan Gabriel Jesus. Itu persaingan yang sehat. Bagus. Karena Gabriel Jesus sebelum itu kan cedera. Iya. Gyökeres nih jadi satu-satunya opsi kan. Jadi apa sih kalau kontestan satu-satunya tuh? Ya lu calon gimana? tunggal. Calon tunggal. Nggak ada pesaing. Ya, lu doang. Dia jadi seakan-akan ya udah nggak ada eager untuk bisa menangin ini jadi starting line up. Dan pelatih juga gak bakal marahin lo karena gak ada gantinya. Itu dia. Nah, itulah terjadinya dinamika baru di Arsenal. Itu satu. Dinamika kedua, ditaruhnya Kai Havertz sebagai nomor 10. Itu menurut gua tactical genius dari Betul. sang Allenatore. Dia bukan tactical genius. Ya, emang itu. Waktu Havertz main di Chelsea itu, Havertz kan di Leverkusen main 3-4-3, dia di belakang striker. Ya. Masuk ke Chelsea itu lagi krisis striker. Khususnya musim kedua dia karena Lukaku Cabut. Ya. Jadi main jadi striker. Terus tahun depannya kalau nggak salah summer 23 itu dia dibeli sama Arsenal. First statement Arteta adalah waktu itu he will help us in the middle or in midfield. Jadi dari hari pertama dia dibeli, Arteta sudah menyebut kata kata gelandang. Jadi Gitu. ini Havertz nih emang jadi ini terpaksa bukan, sebelumnya. Bukan sebuah evolusi sebenarnya, tapi emang Arteta dari awal Havertz tuh memang termasuk pemain yang sangat versatile sebenarnya gitu. Tapi Arteta dari awal udah lihat bahwa Havertz akan nolong gue di midfield gitu. Jadi ini bukan suatu tactical yang fresh dari Arteta, ini sesuatu yang memang dirancang sama Arteta gitu. Berarti emang tactical freshnya pas Kai Havertz dimajuin ke depan. Tapi mungkin yang kita bisa anggap fresh adalah permainan nomor 10. Karena Arsenal berapa tahun gue lupa nggak pernah pakai nomor 10. Dia pakai 28. Jadi Gyökeres nih jadi fokus ke poachingnya aja. Itu yang menarik tuh. Gitu. Gimana tanggapannya Karim sebagai fans MU yang ngelihat Arsenal kayak gini kelakuannya anjing emang kurang ajar. Terus Rim. Gak ada alasan sih Rim ya. Gak ada alasan. Ya menurut gua udah mulai ikhlas dari sekarang kalau misalnya Arsenal juara. Udah waktu. Race is on bro, jangan gitu. Masih ada. Nggak ada, udah nggak ada. Masih ada 6 poin gila. Arsenal bilang ngabisin bensin ini mobilnya listrik. Gue udah bilang kali mobilnya listrik. Tapi mobil listrik sekali koslet meledak. Nah itu kan, iya kan. Itu di game week 31-32. Tapi jangan salah. City itu Innova Hybrid itu. Oh Innova Hybrid itu. Oh main di Zenix dia. Irit. Oh bensin habis pakai listrik. Main di irit. Sekarang udah ada kan Apa? meme-meme Apaan? ya mobil kaca blind spot Arsenal. Oh gitu. Oh iya, MU kan. Nggak lo harus lihat begini. Permainan Arsenal sangat kompleks, lo mau bilang dia nggak bermain direct. Kemarin dia nunjukin directness-nya untuk gol ke berapa sih, ketiga ya? Gol ketiga kan Mat ya? Yes, gol ketiga directness-nya. Yang sama Martinelli ya? Gol pertama itu juga gol pertama itu setup Zubimendi itu setup banget. Soalnya sebelum golnya Zubimendi, Rice berkali-kali nge-shoot kayak begitu. Nggak dapat di saat Zubimendi subhanallah gol. Lak maksud lo? Nggak lak maksudnya. Berarti kan emang Subhanallah nggak belum tentu lak juga. kan ada skemanya ternyata untuk bermain bolanya dibawa ke situ. Karena kenapa? Karena balik lagi Sunderland-nya dengan low blocknya dia sangat kesusahan, dia main di dalam kotak banget. Ya lagi-lagi Arsenal nggak nyaman. Ini sama kayak Barca tadi, dimana Arsenal nggak nyaman untuk masuk ke dalam box. Akhirnya dipenetrasi dari luar akhirnya dapat gol juga. Kayak begitu, lo harus ngeliat Havertz nyoba nge-shoot dari luar juga berkali-kali. Hampir banget tuh yang gol tuh yang dia pressing kaki kirinya tuh. Itu gila. Havertz main bener-bener gokil banget menurut gua. Declan lagi-lagi OP. Gabriel gue masih gak demen sama mukanya. Cuman
Madueke pelengkap aja ibarat nasi goreng dia acar. Iya. Dan wortelnya doang. Iya, Bukan dan yang dia- timun wortel, yes, capek dia yes. wortelnya doang. Dia wortelnya Banyak doang. komen-komen Twitter Madueke world class gitu ya enggak? Enggak. Nah, itu Madueke. bukan. Thank you karakteristik Chelsea. Thank you Chelsea. Cuma Madueke enggak lah. Cuman untuk squad seperti ini menurut gue sangat layak untuk dibilang dia akan juara, bukan kontender, dia akan juara Premier League season ini. Yang kita pertanyakan sekarang adalah apakah dia juara Premier League doang atau enggak. Itu doang yang harus kita pertanyakan. Tapi dengan skema dengan ada nomor 10 ini jadi menarik buat Arsenal karena satu-satunya pemain yang bisa bermain di nomor 10 cuman kayak Havertz. Eze? Eze kan bisa, Eze ini full. ngomong bisa. Eze ini nggak ngepres. Iya bukan, kalau mungkin tuh atribut defending kali ya. Iya. Tapi Kalau low-tech bisa. Kalau 10 murni malah sebenarnya Eze Iya. gitu. Walaupun Havertz juga excel di situ. Tapi mungkin problemnya Eze di off the ball-nya itu. Itu dia. Maka dan Arteta ini dia ini sebenarnya bukan winger sentris kalau lu perhatiin. Arteta tuh lebih cenderung ke Moyes. Yang Moyes itu kalau ngebangun tim selalu harus tinggi. Lu lihat standar rataan tinggi pemain Arsenal tuh tinggi-tinggi. Iya. Dan itu didesain dari transfer. Nanti nggak? Itu harus tinggi. Yang kedua, physicality, defense. Terus yang ketiga adalah sepak bola modern yang banyak melakukan defensif pola man marking. Dimana di saat Arsenal di man marking, contoh paling kelihatan tuh Declan Rice. Declan Rice kalau di man marking, dia malah senang. Dia bawa musuhnya ke bawah, abis itu dia turn diajak lari. karena dia unggul di situ. Dia unggul banget di situ, gitu loh. Dan itu ciri khas Arsenalnya Arteta banget. Tapi memang yang selalu menjadi isu belakangan ini adalah kreativitas di depan. Ya. Jadi platformnya adalah platform tim yang sangat kuat, platformnya. Tapi ketika di sepertiga, tapi magicnya ini yang kekurangan kan. Nah, adanya Havertz ini yang menjadi variabel semacam baru. Ya, dinamika baru di depan gitu. Itu menarik sih Arsenal. Sangat menarik dan udah congrats Arsenal juara Premier League Jangan season gitu ini. dulu. Lawan terbesarnya cuman MU buat di Wah, Premier League season ini ini. menarik, ntar kita bahas ya. Cuman next season gua ngasih tau dari sekarang aja tidak akan juara apa-apa lagi. Arsenal, Gua bilang berhenti begitu di dari tahun sekarang. ini Ya, aja. Leicester Nah, lah. kalau juara nggak bakal berhenti dia. Enggak, menurut gue dia ngocor kayak Liverpool. Iya. Klopp ngocor sekali juara. Ngocor apa maksudnya? Maksudnya kan ngerti kalau kayak keran mampet. Terus-terusan. Keran Emang mampet. terus-terusan apa Liverpool era Klopp? Gue tanya sama Iya, lu. Carabao. Ada Dia berapa? Enggak, gini loh. Berapa? Enggak, bukan berapa, bukan apanya. Liverpool Lu ini juga stuck. jangan lupa, nggak konteks juga. Pep nggak ada musim depan. Konteks juga, Bro. Lah terus kenapa? Ada Carrick, Bos. Pep sampai 2027. Iya. Pep akan 2027 info orang dalam. Oh. Masih menghormati kontraknya di luar isu-isu Lu yang nggak tadi percaya sama bicara. statement gue yang terakhir? Yang Alias Obe Etihad. Percaya. Tebakan gua. Percaya. Pep ini udah nggak sejalan sama penguasa, Iya. nggak bakal dilanjut. City ini representasi dari negara tersebut. Iya. Iya, Oke. ya kita Nah, lihat dulu sih. Di match pokoknya kita balik ke matchnya, menurut gua ini nunjukin kalau misalnya Arsenal emang layak juara dan pasti juara. Gua ngeliat mereka habis bensin sama sekali. Statement gua berani di situ gua bilang kalau Iya. misalnya Arsenal Secara realistis sebenarnya begitu. Secara Cuman gua realistis. kalau secara bias, Ya, gue lu masih kan ada ente kan fan City. Iya. Spirit aja nggak apa-apa. spirit, secara spirit ya. Lo punya spiritnya, cuman menurut gua kalau kita ngomongin mathematically, logically, Arsenal. dan apa yang kalau logically enggak, apa matematis lu boleh bahas tapi kalau logik no. Loh, Ya, dia enggak sih. Nggak dia logik bener-bener nggak dia tidak. matematika Matematika lu itu berdasarkan poin klasmen hitung. Tapi kalau lu masalah logik itu beda. Enggak. Gimana? Nah, Ayo. lo ngelihat Lu mana- melogika maksudnya oke, gini dengan poin. Ayo. di antara tim Big Six siapa sekarang yang sekonsisten Arsenal? Iya Arsenal. Siapa lo mau bilang misalnya Oke. enggak lawannya sekarang siapa nih Iya. buat dia biar bisa juara? City doang. City doang, dan City kita tahu nggak convincing setiap game. Nggak convincing dan inkonsisten. Inconsistent Ya. di mana Tapi City sudah punya sejarah bukan trofi. emang Kita bukan. suka lihat data-data atau perjalanan sebuah tim lama di atas jatuh di akhir. Kayak Betul. Arsenal pernah kayak 30 game week di Ya. atas. Nah, ini akan kejadian lagi menurut gua. Cuman itu Arsenal Enggak, ini udah ke stretch itu jauh banget. itu susah. Arsenal Gua 6 poin is sangat nih. 6 poin tuh begini nih. 6 poin, Sekali- 6 poin sekali ya. genggam, sekali genggam. Pep udah ngomong kan? Apa? Kita akan bernafas di leher Arsenal. Dan bikin Arsenal panik. Oh, biar sangui. Iya. Iya. Oh, bernafas di leher. 6. Kalau kemarin Dan Pep semalam menekankan suatu momen, dia bilang kita akan ambil momen di saat mereka kepleset. Iya. Itu kan ngambil momen ini nggak akan kepleset nih tim.
Ini tim gue no banter no apa, ini tim OP banget sekarang. OP. Iya. Emang bisa dibilang dia tim terbaik kedua di Eropa sekarang. Setelah Manchester United karena dia kalah sama tim kita. Berarti kan besok game week 26. Besok tuh game week 26, game week 33 ketemu City di Etihad. ya. Pas ketemu City di Etihad, itu udah selisih 3 poin City di atas. Oke. Ini lagi-lagi Sebelum prediksi, lagi-lagi kayak Barca gua, tadi. gua sangat punya hitung-hitungan. Anak paling senang kalau itu di bagian game gini, anak paling senang. Jatuhnya argumen Jadi- di sepak bola dia. Jadi match 3 game week 33 Tapi Arsenal City leading 3 poin di atas Arsenal. City menang di Etihad selisih 6 selesai IPL. Ya, ini hard gumai, dengerin hard gumai. Jangan argumen, bentar lagi sakit soalnya. Karena pertandingan semalam gue pede ngomong gini. Oke. Salah. Oke. Arsenal sudah bisa hampir dipastikan juara versi Karim. Tapi ada satu tim lagi. Best player-nya enggak nih? Atau Oh, best player dulu ya, Iya. lupa. Sorry, best player siapa ya? Kai Havertz. Ini magang nggak di interview dulu? Iya. Upamu kecil. Nggak di training? Kai Havertz. Kayak Havertz. Karim. Gua The Gio Ya. Keres. Oleh Kayak Havertz sih menurut gue karena platformnya Iya. yang ngebuka keran golnya Havertz dan Gyökeres tuh akhirnya hasil daripada match yang udah dipegang Ya. sama Arsenal. gue Gyökeres. Oh, Jadi gue Gyökeres. sama lah 2 kill. Dua sama apa ya? Terus ada penalti gitu. Enggak, 2. Oh iya. Worst player. Gua kasih ke pelatih Sunderland karena Sunderland secara data away mereka kreativitas mereka terendah Iya lagi. Ya. Jelek. di semua tim Premier League. Jadi away day-nya dia ini problem Oh, boleh. yang harus di-solve sama pelatihnya gitu. Boleh nih sekarang nih kita worst player pakai pelatih. Dari kemarin, dari gue di sini, Oh, iya. yang lo nggak ada, Iya. dia ngambilnya pelatih mulu. Gila. Best player, Carry, kata dia Carry, Gue best player. Granit Xhaka. Kasihan Sunderland pemain. Dan saya nggak main kan. Gua ini Rolf, gue sangat benci tuh kiper. Kenapa dia Lu pakai dia di FPL. Oh enggak, gue di FPL pakai yang lain. Gua lebih terjun bawah gua. Ya. Oke. Gue Rolf karena dia not in his game kemarin. Gak kayak Gundo. biasanya. Nggak kayak biasa. Gundo pemain Sunderland siapa? Adam Johnson katanya Gundo. Ya backnya. Backnya. Si ini Ballard. Mukiele dan Ballard, iya. Mukiele lumayan, Ballard Ballard, kurang Ballard. banget kemarin ya. Unun. Oh, Arsenal. Ini masuk akal sih karena Ballard ketemu sekolahnya dia kan, dia sekolah Ya. Arsenal Ballard. Oh iya. SSI dia, bareng Doli. Oh iya. SSI Arsenal. Oke, thumbs up. Arsenal. Arsenal lah. Iyalah. Lagi-lagi Arsenal karena dia bisa Iyalah bobolan bro, tiga. siapa lagi kalau bukan Arsenal. Lalu kita minggir ke ada salah satu klub Tetangga. sekotanya Yes. yang warnanya agak kontras dengan warna Arsenal, itu warna biru, merah dan biru kan kontras ya. Yang berhasil unggul. Sebenarnya ini pasti nggak pasti karena 2 golnya penalti ya. Dan itu 3-3-nya dicetak sama 1 orang. Mungkin ini adalah kesempatan untuk Ole menjelaskan kenapa Chelsea dengan ketemu Wolf bisa sampai kayak gini. Ya Wolves musim ini makanannya Chelsea ya. 3 kali ketemu, 3-3-nya banyak gol. Mau di Molineux, mau di Stamford Bridge ceritanya sama gitu. Dan kemarin babak 1 kenapa banyak penalti kayak gitu? Karena ini peran dari João Pedro. Movement dia di box itu bahaya banget. Lu lihat dua-duanya penaltinya, dua-duanya clear pen. Dimana memang back udah nggak bisa nge-contain João Pedro. Yang satu kakinya diinjek, yang satu didorong kalau nggak salah gitu. dorong. Jadi ini sesuatu yang nggak lepas daripada perannya João Pedro yang terus nih trennya naik terus gitu loh. Nah Palmer ini cuma eksekutor, Ya. cuma algojo Palmer. Memang ya, Jadi João Pedro Palmer, lebih lebih vital. Pemain terbaik Liam Iya, Neeson sekarang- menurut gue João Pedro. Iya, era Liam ya, Iya. João Pedro betul. João Tapi kalau ngomongin siapa pemain terbaik untuk penalti di Chelsea, Iya, Cole Palmer. mau Cole Palmer bapuknya kayak apa? Penalti nggak golin Ini pemain untuk penalti. Penalti ya. Dia Jadi bisa jadi misalnya nih contoh World Cup final Inggris lawan apa? Ya. Penalti-penaltian dimasukin bisa jadi Palmer. Oke. Kalau udah habis siapa? Hah? Udah Iya, habis iya, apa? iya. Anggapnya masih ada. Oh masih ada ya. Tapi Pasti dimasukin karena memang specialty dia gitu. Jadi setuju ada pemain gitu. menurut gue hat-tricknya Palmer itu is just another numbers, ngerti nggak? Itu cuma rekor baru, apa dia menjadi hat-trick terbanyak di sejarah Chelsea, terus hat-trick terbanyak dalam satu babak di sejarah Premier League gitu. Tapi kalau kita mau nge-portray Palmer sebagai Palmer yang lama ya belum, masih jauh, Jauh banget sih, masih jauh. Dan dia dikatakan dari mulut dia sendiri, dia ngomong sendiri gitu. Yang pertama dia ngedibang 2 hal. Yang pertama
kan dia selebrasi kayak gini. Iya. Ya itu buat gosip-gosip mau ke MU. Ya. Yang kedua, benar. Oh iya. Benar. Dia ngomong itu. Iya, dia bilang people talk rubbish, dia bilang. People talk Maksudnya- rubbish perihal dia nggak perform. Ya nggak tahu lah. Kalau ke MU sih lebay ya. Menurut gua kayak MU lebih masuk akal sih karena kan itu beritanya Iya, ngawur, kan, berita ngawur. Orang berita murahan anjir. Oke, terus? Terus yang kedua adalah dia ngomong, lu semua yang nonton gua nggak ngerasain apa rasanya main sambil cedera. Oh, jadi dia seakan-akan berjuang di medan Makanya dia perang nih udah Iya. gopoh-gopoh. gitu. Seakan-akan dari semua pemain dia doang yang mainnya cedera ya. Bukan, maksudnya dari konteks tren Palmer yang menurun itu alasan cedera ini memang sangat Iya. berpengaruh. Groin ya, gitu deh? loh. Groin. Kenapa sih Pemain banyak bola banget kalau groin groin sih? tuh nggak bisa. Groin capek. Kenapa capek, sih banyak iya. banget pemain sekarang groin dulu Kalau nggak kata ada kalau loh kata sebanyak ini. kalau kata oleh karena kebanyakan genjot katanya. Iya. Kalau Lamine Yamal digenjot mulu. Oh, Iya. IGB mulu-mulu ya. Kena IGB. Mati Ya pokoknya intinya itu, maksud Iya. gua kita lihat Chelsea intinya adalah Chelsea ini tim yang belum bisa punya intensitas 90 menit. Iya. Gitu. Jadi secara organisasi, secara mentalitas, kalau tim yang kuat itu mentalitasnya merata. Dari kiper sampai paling depan tuh punya mental yang sama gitu loh. Biasanya tunjukkan dengan permainan yang stabil dalam 90 menit atau paling tidak 70 menit deh. Ada interval 10 menit yang drop. Kalau Chelsea itu enggak. Chelsea itu masih satu babak bagus, satu babak jelek. Jadi kalau lihat trennya, Chelsea itu menang either ngegolin banyak di babak 1 atau nge-comeback di babak kedua gitu. Jadi Itu doang ininya apa namanya? itu nggak sehat dalam konteks mau jadi seorang Juara, champion contender lah ya. di liga. Itu nggak Iya, sama sekali nggak boleh, bisa. boleh. Tapi paling tidak dengan pelatih baru, pelatih yang dianggap ya siapa sih yang nggak ngerendahin senior gitu Banyak. kan. Ini good trend menurut gue dan ini harus dipertahankan. Musim ini adalah musim di mana Chelsea nunjukin karakter lah. Bukan konsistensi tapi karakter, daya juang kalau ini tim layak kembali menjadi top 4 gitu. 4 game nggak kalah kan? Iya, Ya. menang semua bukan nggak kalah. Menang semua. Kalian Arsenal doang. Iya Enggak kalau di Premier League babat 4 game. Babat semua. Dapat 4 game Ini kan? yang dirasain City minggu kemarin kan. Iya. Babak kedua, pes. Babak pertama Liao, bagus. iya, biasaan begitu. Ada yang menarik juga di Chelsea nih, salah satu sosok pemain yang sebenarnya di Enzo Maresca nggak begitu kepake, yaitu Andre Santos. Wih. Ya kan? Andre Santos ini ketika Rosenior masuk, apa gara-gara Rosenior juga anak buahnya dia? Anak buahnya dia? Anak buahnya dia kan? Kapten lagi dia. Di Strasbourg Iya. kan anak buahnya dia kan? Iya. Itu ada konotasinya ke sono. Sangat. Ada hablumnya nggak? Ada. Satu dia memang sangat kenal sama Rantos. Dia sampai pernah bilang gue suka banget sama Santos karena dia mirip, katanya Santos tuh mirip suatu orang pemain Brazil zaman dulu, Dunga. Carlos Dunga. Carlos Iya. Dunga. Pelatih Brazil 2010. Iya. Ya, elah. Cara Dunga mainnya lah. katanya mirip. Nah, yang Santos berikan ke tim adalah platform untuk Caicedo sebenarnya. Caicedo tuh selama ada Santos main di nomor 8. Di mana Caicedo bisa bener-bener nge-break lebih bebas Iya, double pivot jadinya. tanpa mikirin belakang yang jaga siapa. Jadi Santos tenang di belakang, passing-passing pendek, positioning, sejajar sama back. Nah, si Caicedo-nya bisa perang di depan gitu. Jadi ya menurut gue sekarang gelandang terbaik Chelsea ya Santos, Caicedo sama Enzo. Palmer belum masuk menurut gue. Kalaupun Palmer mau main, dia main di wing. Sayap. Yes. Nggak boleh diganggu sih menurut gua 3 komposisi ini. Betul. 3 komposisi itu nggak bisa diganggu, Nggak boleh. nggak bisa diganggu sama sekali. Cuman wingnya harus diobrak-abrik. Cuman kalau wingnya Chelsea nggak ada satupun wing Chelsea yang bagus sekarang. Estevao doang. Iya, Stefao doang itu pun jarang main. Iya. Cedera ya sekarang ya? Enggak, dia bolak-balik Brazil. Iya lagi ada ini. Nenek sakit. Insya Kasihan. Winger kita nggak ada yang bagus kecuali Estevao. Syafakallah. Garnacho selesai. Oh, benar. Hah? Selesai. Kalau tau nggak ada orang bikin, gue nggak tahu ngirim ke apa nggak, cuma gue repost di TikTok. Top 5 most hated Premier League player right now. 5-1 Garnacho. Kurang Tapi ajar. sebenarnya juga Bilang kita terlalu sentimen kita ke Garnacho ini 70% betul, tapi 30% juga karena sakit hati fans MU. Kita harus akuin. Berisiknya ini dari fans MU. Iya. Enggak, sebentar ya. Masif soalnya. Gue coba elaborasi. Karena kalau kita mau sedikit objektif, pemain kayak Garnacho, ini gue nggak bilang dia bagus ya, ini orang bapuk gitu ya. Iya. Sementara bapuk lah. Tapi kalau kita mau objektif, ini pemain 21 tahun. Ya. Dan goal contribution di Premier League-nya one of the best di umurnya. Ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya kalau kita mau narik sentimen-sentimen subjektifnya, yang dia ngomongnya nyolot, pakai baju Rashford, ribut sama Amorim, lo ngerti gak sih? Iya. Ini pemain not that bad. Cuman attitude-nya aja jadi yang membuat jadi highlight-nya. Attitude plus sentimen fans United. Iya. Yang terus sekarang gini, yang ngisi timeline tuh siapa? Fans United. Iya fans United. Bukan Bukan fans Chelsea. MU hilang, nggak ada yang nonton bola. bukan timeline sepak bola.
yang ngisi timeline soal Garnacho. Iya, fans MU, gue setuju. Semua lini sepak bola isinya fans Kalau MU. lo kurangin itu sedikit objektif, ini pemain sebenarnya not that bad. Umur baru 21 bro, what do you expect anjir? Dan ketemu di Starbucks. Mending kita bahas pemain yang umurnya 25 tapi mainnya jelek. Siapa? Pedro Neto. Pedro Neto menurut gua kita ngediemin dari beberapa game terakhir ini, Gak ada kita yang diemin nggak ada Gak ada yang yang ngeh. Bapuknya nih pemain sama sekali apa cuman bisa lari doang. Gue bilang nextnya mau gue beliin Adidas yang apa? Adi Zero menurut gue. Ikut Hasan serikat pelarian. Ikut Hasan serikat pelarian. Dia main PS5 deh. Menurut gue salah beli sih emang Chelsea. Salah beli. Pedro Neto ini cocok di tim-tim yang bermainnya eksplosif, direct. Hotspur ya. Newcastle. Cocok banget, ya. Newcastle. Pemain-pemain kayak gitu di tim-tim yang kayak gitu cocok. Iya. Tapi tim-tim yang lebih main kontrol, lebih main ruang-ruang sempit, Nggak masuk ya? nggak masuk Iya, dia. Bukan dia orangnya gitu ya. Makanya gue sempat main play bench sell untuk musim depan. Menurut gue kalau musim depan Rosenior main 3 back, karena kan dia naturalnya 3 back Rosenior. Berarti kan dia butuh wing back. Iya. Gue akan keep Neto karena menurut gue dia the perfect LWB. Untuk bab LWB jadi kayak dialog gitu. iya, itu perfect Marcos deh. Alonso. Dia Naik turun kuli Dia lah. punya kapasitas defensif kan? Weh, bagus. Bagus dia. Bagus. Itu nonton PSG, CWC. Kan Datang- Hakimi nggak bisa gerak. Di man mark sama dia full. Lihat tangannya 90 Karim. menit. Lihat tangannya Karim. Ayo, kenapa di CWC Neto perannya nggak ada? Cewek ini gitu loh. One game loh itu loh. Itu one game loh. Bro, Kita nggak bisa. come on, gini. Enggak. Gini, sebentar. Sebentar. Lu counter gua di saat gua udah selesai. Oke. Cuma 2. Yang pertama, pandangan gua Pedro Neto defensifnya bagus secara overall. Tapi kalau lu bukan fans Chelsea, lu kan nggak nonton semua game Chelsea. Gua kasih game yang paling terkenal. Dan di game itu kental banget. Dia itu work rate defensifnya itu tinggi. Itu lawan PSG. Jadi gue bukan lagi ngangkat CWC kemenangannya, tapi gue lagi nge-showcase Neto di satu game yang terkenal. Biar Gitu kita loh. gampang buat Biar lu gampang identifikasinya gitu loh. Ayo Karim kalau Silakan. counter. Oke, biar gampangnya gue nonton semua match Chelsea karena kewajiban ya, konsepnya ya. Karena kewajiban Iya. nonton dan di CWC dia bagus. Di CWC 11 pemain Chelsea bagus mainnya di hari itu. Betul dong? Setuju. Semua pemain Chelsea lagi bagus di hari itu. Cuman kita ngeliat sekarangnya. Sekarangnya apa? Sekarangnya dia nggak ngapa-ngapain. Di beberapa game terakhir dia nggak bisa apa-apa. Dia bisa kelihatan lumayan gitu karena belakang dia siapa? Gusto. Belakang dia Kukurea. Gusto. Dia main di kanan. Dia main di kiri. Yang fans Chelsea siapa? Dia main di kanan atau di kiri? Dia main di kiri. Nggak, dia sebenarnya di kanan kiri ya. Dia kanan kiri, tapi Dia di game sebenarnya kanan kemarin kiri. dia di kanan. Game kemarin dia Enggak, begini Rim, ya. Gusto sebagai winger jelek. Tapi kita harus objektif Neto, kalau Neto. Gusto lagi. Neto. Tapi kalau kita mau ngomongin defensifnya, ini pemain punya defensive quality-nya. punya Body balance-nya kuat, stamina tinggi, naik turun disiplin. Sebenarnya oke. dia itu adalah pemain yang cuma bisa nge-recovery doang, nge-recovery ball. Tapi untuk lo paksa dia bener-bener di bagian sebagai left wing back yang harus bolak-balik terus-terusan. Ini bukan pemain yang pas. Dia tuh modelnya adalah emang harusnya bermain di tim-tim yang cuma main counter attack doang. Iya, kayak Kalau jadi winger gue setuju. Kayak Spurs. kayak Spurs. Kayak Wolf dulu lah. Udah, lu kalau inget Wolf zaman dia, zaman Ruben Neves, zaman Jota, udah itu. Terbang. Nah pemain kayak begitu lo paksa di left wing back belum tentu bagus. Iya. Belum tentu bagus karena apa? Trait yang dia punya bukan trait yang pas untuk menjadi left wing back. Apa yang dia nggak punya sebagai left wing back? Ayo. Main marking. Hah? Main marking. Itu di lawan Hakimi kagak apa? Satu abis itu kan gue ngeliat game-game kemarin. Astaga, dia kan bukan dia kan game kemarin. Karim, dia bermain sebagai winger. Iya. Masa dia main marking? Gue kasih contoh bahwa dia mampu. Gini, kita semua hanya berandai-andai. Betul. Dia belum pernah main LWB. Betul. Menurut gua atribut dia itu bisa. Karena dia punya semua atributnya. Tapi lo besok sampel lo 1 game. Gak sampel 1 game, Rim. Sampel lo 1 game dong, bener dong. Dia winger yang dalam konteks defensif terbaik menurut gua. Konteks defensif. Di Premier League. Enggak di atas di Di Chelsea. tim gua lah. Di tim gua lah, atas kopet tim gua aja lah. Ya udah. Gitu. Ya kalau di Premier League kalau Maksud Premier gua League, tadi kan di gua bilang kontes. main play bench sell. Kalau besok musim depan masih main skema winger kayak hari ini, ya ini pemain di sell. Iya. Karena ini pemain nggak bisa ngasih apa-apa. Berarti tergantung tangannya Rosenior ya. Tapi kalau Rosenior mau main 3 back dengan wing back, ini bisa dicoba nih pemain. Bisa nih pemain. Berarti tahun depan kemungkinan Rosenior pakai caranya dia. Nggak tahu. Ini pemain Garnacho with Gotti. Iya. Garnacho dengan dewasa deh, dewasa Garnacho dikit. with Gotti. Garnacho lebih berani berarti nyatu. Hah? Garnacho sih parah. Garnacho pun berani. Enggak, Garnacho nggak decisive.
Neto masih 21 tahun. Neto aja udah 25 tahun. Beda 4 Dia tahun. masih ada waktu 4 tahun untuk belajar untuk decisive. Iya dong. Defensifnya juga Garnacho parah defensifnya. Garnacho defensifnya bagus. Nah, ini Track back-nya dia. Mulai artis di Chelsea lah. Track back-nya dia bagus, track Di back-nya. track back doang nggak kena bolanya gimana? Sama kayak Oke. Hada. Kita tarik ke best player kali ya. Oke. Gue Joe Pedro. Pedro. Oleh. Gue Caloba Gua mewah. Aroko Dare. Tolu. Aroko Dare nih, ini Tolu. pemain ya, fun fact si Tolu ini nih. Gila ini orang diem lumayan loh sih. Maksudnya bukan pemain yang kita Ya lumayan emang. Iya, bukan pemain yang kita berharap di tim gede. Tapi nggak best player in the game. Oh, nggak best At player that cuma game. gue pengen nyebut pemainnya ya. Biar skena. Bukan biar skena. Maksudnya gue ngeliatin ini pemain boleh juga gitu ini orang. Golnya kemarin gue suka gitu walaupun scrimmage ya. Cuman Azik gitu. Worst Enggak player. scrimmage itu. Bagus sih. Iya. Dia dapat heading, passing, Heading, passing, dikontrol, iya. balik badan, tendang. Oke. Worst player. Worst player gue Si Kempre. mungkin kemarin pemain yang nggak fokus, pemain yang kelihatan ribut sama Stan Rob Larsen. Edwards. Bukan, Stan Larsen di Palace. Iya kan maksudnya ntar kan. Bukan. Ntar kan. Pulang. Gambir. Balik dong kalau gambir. Iya. Enggak, menurut gue Padang. ada pemain kunci Wolves yang nggak in the game karena dia kayaknya udah memikirkan untuk cabut. Joe Gomez Yes. kemarin terus terakhir diganti juga dia ribut. Ya. Dan menurut gue dia worst player karena terlalu gampang di bypass midfieldnya. Padahal itu pemain jago banget. Tapi best playernya Wolves walaupun nggak masuk ke best player gue tadi ya itu Angel Gomez. Gomez. Tapi gue nggak yakin Angel Gomez bisa survive di Premier League karena physicality-nya hancur. Ya. Badan segini, Mini. tingginya segini. Tapi Badan jujur masih sak. Masih sak. Masih sak. passing-passingnya bagus. Iya, itu dia. Main dia. Karim. Main. Worst player. Iya. Worst player gue Aroko Dore. Gol Henry. Best and worst ya. Enggak. Gue lagi-lagi Mosquera Mosquera. atau Doherty sih. Itu dua main menurut gue. Doherty gue. Itu dua-dua ngasih penalti kan? Doherty yang injek sih. Doherty. Iya. Kapten, pemain Kapten. lawas. Kalau yang tapi Mosquera menurut gue sangat nggak ada alasan untuk ngedorong Joe Pedro di itu nggak ada alasan karena Joe Pedro masih di samping nih. Kalau misalnya Doherty kan kondisi udah deket nih. Ya. Cuman si Mosquera ini nih masih jauh nih, masih bisa di recover nih padahal nih. Bego. Jadi gua Josesa. Enggak. Kenapa jadi kipernya? Gue Mosquera. Doherty. Karena lu kapten, Iya. lu bikin pelanggaran dan lu menit 46 diganti itu statement. Ya. Dah, Wah iya itu sih bener. statement udah. Ya udah kita sepakat sampai buat Chelsea. buat Chelsea guys. Ya, lagi-lagi thumbs up gua untuk ya Buat Chelsea. Oke. Ganti dong Karim dong lagi. Dia lagi aksi itu. untuk Chelsea karena hoki cuma kebobolan 1 ya. Nah, langsung kita ini dulu kulungan dulu ke segmen selanjutnya ini, ke sesi selanjutnya. Boleh kamera? Nah, kulunun. Nah, tuh bajunya King soalnya. Yes. Kita langsung ke King MU yang bertepatan dengan agenda futsal kemarin, bentrok. Yes. Cuman satu hal yang menarik dari Manchester United dari awal lawan tim besar diragukan menang. Ketemu Fulham, tim low block, tim yang bisa dibilang pengecoh, menang. Lagi no. Sekarang ketemu Spurs yang kena kartu merah udah pasti low block, dia menjadi tim yang bisa juga menjawab Di pertanyaan-pertanyaan obrak-abrik. dari fansnya, dari orang-orang yang ngerti bola. Bisa apa enggak nih orang ngegolin ketika super low block ala Spurs, ketika Romero kartu merah, dia bisa juga. Dan itu Michael Carrick orangnya. Coba Karim gimana? Gue lagi-lagi gue gak begitu demen sama Michael Carrick ya, mesti ya udah aja oke. Gue masih 4 game juga gue gak begitu ini, cuman ini statement aja ke orang-orang gitu. Gue ngerasa untuk sampai akhir season ini kita for vibes only gitu. Kita for vibes only memainkan game-game ini, kita seneng kita di peringkat 4 bos. Yes. Oke. Dan fun fact, beda cuma berapa? 3 poin? Cuma beda 3 poin Sama sama yang di City. atas sama Aston Villa. Villa dulu dong. Oh iya. City kan menang. Sama Oh, Aston City Villa, menang ya? Iya. City menang. 6 Iya. jadinya. Sama Aston Villa beda 3 poin, so hati-hati Aston Villa menurut gue. Ada King di situ. Nggak king-kingan capek nih gila. King MU. Harus King lah. Emang harus Jangan lawan arus mulu lah. Iyalah. Capek. Kena tai. King MU. Itu Musang King. Eh. Iya, ada Aziking. Durian, Musan, Dan apa. satu orang yang ternyata
nih orang emang kayaknya bisa dibilang pemain terbaik IPL PFA bisa ke dia nih. Betul, kasih tahu Bruno. Harry Maguire. Bisa ke dia. Oh enggak dong. Oh iya, Bruno ya. PFA bisa ke dia nih barang. iya. Ngeri nih orang. Harus wajib. Jago banget. Wajib. Jago banget. Iya. Wajib, nggak ada lagi Wajib. yang semuncul segitunya. Yang Gila, yang Cok. lain setimnya rata. Ini enggak. Iya. Martinez di game kemarin hampir blunder sekali. Ngoper nggak tahu subhanallah ngoper ke siapa itu ya. Cuman alhamdulillah nggak jadi gol. Cuman gimana ya, tim gue OP banget sumpah. Tapi gua boleh nggak gak gue nanya sedikit? Boleh. Di luar euforia kemenangan ini dan king yang belum selesai ini, Usai. Ya. gue sih punya asumsi kalau gue jadi fans United sebenarnya di game kemarin gue agak kecewa sebenarnya. Karena segitu alotnya untuk ngejebol Spurs yang 10 orang gitu loh. Enggak, karena dia super low block. Dia mentokin semua di Super belakang. low block 10 pemain nih, 10 pemain. Iya, 10 pemain enggak. jagoin. Maksud gue sebenarnya gini, ya menang. Pasti happy menang. Tapi ada kontras di mana kemenangan yang kemarin yang 3 game sama yang ini tuh kontras. Ini tuh agak beda menangnya gitu loh. Tapi win is a win dan ini tren yang bagus gitu, tapi gue nggak tahu feelingnya. Apakah feelingnya masih all time high apa agak mulai Mungkin worry? maksud lu gini ya, Le. Dengan 3 kemenangan sebelumnya yang ini luar biasa. mulai kemenangan yang punya catatan. Iya. Iya. Yang kemarin kan Bukan yang kayaknya bersih. harusnya kan digulung nih istilahnya. Dengan apalagi 10 pemain ya lu saatnya mempertontonkan suatu sirkus di match kemarin dengan 10 pemainnya Spurs. Bukan 2-0, mungkin 5-0, 6-0. Spurs gak dikasih, harusnya kan begitu. Tapi ternyata kejadiannya enggak, susah payah. Betul. Jadi gue setuju sama Oleh. Dan welcome to real life. Lu dipuji-puji karena kemenangan yang impresif di beberapa game. Sekarang lu udah dianggap sebagai tim yang serius. Ya catatan pasti ada. Dan menurut gua kemarin tuh beda banget kemenangannya menurut gue. Betul. Itu satu yang gue bilang adalah Vicario setan menurut Jago gue. itu, Iya. jago itu. Sesko hampir anjing. Terbang nih pemain. Jago. Nih kiper gue kasihannya di Spurs. Kita 10 kali on target gak berasa di dia. Main dia. Apaan nih? Jago banget. Apaan nih? Itu Apaan barang nih? gila Dia itu. masa begitu mulu. Cuman ya aslinya lo salah nariknya di match ini. Lo narik itu di match Fulham. Di match Fulham mulai kelihatan Ten Hag-nya ada nih. Iya nih. Ada nih Ten Hag-nya nih. Gue mulai ada reminiscing dikit nih. Kok ke counternya begini banget gitu kan. Tapi karena dibabat dengan winning goal Iya. yang last minute, Nah, Golnya jadi bagus banget. jadi nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Itu dia yang gue ngerasa emang masih banyak, makanya gue nggak begitu se-euforia itu dengan MU sekarang karena gue tahu ini kayaknya nggak mungkin menang terus-terusan. Udah mulai kelihatan, udah mulai banyak ininya. Lo mau bilang yang gue senang sekarang adalah dari pemain-pemainnya tuh euforianya lagi senang, lagi bagus banget. Itu sangat penting. Mood mereka lagi bagus. Di saat mood mereka bagus, ntar lo harus lihatnya setelah Moodnya bagus banget sih. lawan West Ham dan setelah lawan West Ham. Karena lawan West Ham habis itu kita 2 minggu nggak main. Oh iya. Situ ada break tuh ya. Iya, kita ada break 2 minggu bener-bener nggak main apa-apa. Kita Champions League nggak main, kita FA nggak main, kita Carabao nggak main. Eva udah kalah Brighton deh. Iya, kalau sama Brighton itu Fletcher makanya. Nah di situ gue ngerasa ya apa yang terjadi sekarang semuanya lagi positif aja. Enjoy the moment ya. Enjoy the moment. Dalot pun lo harus lihat kemarin Bagus dia dia tuh orang. nemu posisi baru, yaitu dia nggak usah sampai maju-maju banget, mainin dia di Crossing. right center back. Di right center back maksudnya lebih ke situ. Jadi buat dia tuck in bertiga ya deh. tuck in bertiga. Jadi dia fokusnya adalah ngasih bola-bola dari situ aja. Nggak usah lo expect dia terlalu maju banget. Walaupun sekali yang umpanan yang buat Yang terakhir golnya Bruno, Ya, itu dia kan? itu kan dia yang umpan kan. Nah itu nggak apa-apa sekali-sekali. Cuman jangan lo paksa pinpoint untuk seorang Diogo Dalot Sampai ujung. untuk maju depan. Di situ lo udah punya Amad Diallo. Lo udah punya Amad Diallo di situ. Nah, lo punya Mbumo, lo punya Kunha. Kan kemarin kan kenapa Dalot akhirnya nggak begitu maju karena apa? Karena kita nggak ada siapa ya? Oh Dorgu, kita nggak ada Dorgu. Jadi si Mbumo nggak main di kanan. Iya. Si Mbumo buat fokus samping, Kunha lebih narik. tengah samping, Bruno main depan, Amad Diallo nyantai di kanan. Kayak begitu. Nah jadi nggak begitu perlu nih si Dalot nih. Iya. Nah cuma kalau misalnya entar balik lagi udah ada Roberto, Lionel, Cristiano, Patrick, Chinese, Ibrahimovic, Dorgu, Carlos, ya, Baggio gitu kan ya, oke. Zola di situ. Udah dong. Cole. Udah. Yes. Udah.
Nur Zaman. Gajang. Iya. Di situ kita harus ngeliat gimana setup sih. Sekarang yang lo perhatiin, line up kita nggak begitu berubah. Banyak banget yang nggak Karena kan diganti-ganti. jarak mainnya juga jauh. Jarak mainnya jauh, jadi lama-lama kan harusnya kelihatan sama tim-tim. Mainu sebagus-bagusnya Nah Mainu. itu gue mau nanya. Mainu. Mainu ini ada apa? Ini orang bagus banget. Kenapa Ruben Amorim harusnya malu? Betul. tapi Ngeliat Kobe Mainu kayak gini malu. kan ada yang bilang beli sign lagi Amorim buat dipecat lagi. Dan lihat Mainu main. Mainu main ya. Tapi yang lo harus lihat, Mainu di menit 70 ke atas. Untuk pemain umurnya berapa sekarang dia 20 tahun, abis mulu staminanya lo. Iya. Staminanya kepake banget loh. Iya. Nah ini makanya kalau gue pendapat gue, Amorim nggak salah. Karena Amorim main 3-4-3 dengan 2 pivot. Kalau lu mainin Mainu dengan Casemiro, let's say, Abis. lu nggak mungkin Mainu Ugarte dong. Iya. Yes. Mainu Casemiro dong. Yes. Dua-duanya energinya bermasalah. Nah. Dua-duanya ground coverage-nya bermasalah. Nah. Iya, dia sebenarnya- stylish banget soalnya. Sebenarnya si Amorim tuh nggak salah, tapi mungkin benarnya Carrick adalah menempatkan Mainu di posisi di terbaik, platform 2 pivot plus 1 nomor 10 itu Bruno Fernandes. Dan Martinez yang ikut masuk. Martinez yang ikut ngebantu di situ. Karena kalau misalnya Mainu sama Bruno ya nangis. Iya. Jadi ya, jadi ya. Sian. Itu yang fans makanya gue tuh dari pas free Mainu gue tuh sangat nggak setuju karena gue tahu Mainu nggak mungkin excel di posisi Iya. itu. Ini yang menarik juga. Ternyata skema set piece MU itu Udah pernah. bukan, itu Johnny Evans. Bukan Pelatihnya. Johnny Evans yang bikin skemanya. Orang Carrick di post match bilang credit to Johnny Evans to arrange the set piece. Ada satu lagi yang dari Everton yang kita ambil. Kayak dia bukan pelatih. Mungkin dia ngomong ke Johnny Evans atau gimana. Cuman dia itu yang Hasegawa itu. Iya Hasegawa itu. Hasegawa, orang Jepang Iya, itu. Yang orang Jepang itu. Dia ngatur. Cuman set piece sudah pernah kepake di Liverpool udah pernah. Arsenal udah pernah. Dan set piece kan bagus-bagus. Heeh. Arsenal kok enggak ya? Tapi itu yang gua aneh adalah itu kita pakai yang udah pernah Arsenal lakuin padahal. Iya. Arsenal kok malah dorong-dorong. Kotor, ini bersih loh, cakep. Iya. Tak, ngerti nggak? Dan set piece akan terus menjadi solusinya MU Nah, di gol pembuka ya biasanya. nggak Itulah cuman jujur itu gol, gua mikir kok didiemin tuh bola Mbumo ya. Iya, Gitu. kosong. Itu pelan loh, Fokusnya ke Mainu, kan Mainu Kayak nyari pertama empat. kali mainin itu Bournemouth tuh. Kayak sambil Lewis Cook kalau ada yang inget. Ingat. Apa tuh ya? Pokoknya Bournemouth tuh main pola kayak gitu. Akhirnya diikutin banyak tim. Loh, Arsenal. Itu futsal. Arsenal abis Bournemouth tapi. Arsenal 3 tahun yang lalu boleh. Pola pakai tendangan jauh gitu. Tendangan itu Zinchenko. Oh. Gue ingat banget. Iya kan, Mat? Enggak ada. Nggak ada. Jadi skema Zinchenko. futsal sih itu. Iya. Futsal. Iya, tipis. Kayak PS. Itu soalnya main dijaga 1-1-2 soalnya. Iya. Iya. Nah, ini gue penasaran juga. Menurut kalian pemain MU nyadar nggak si Gondrong itu? Nyadar sih. Bruno di interview ngamuk, bukan ngamuk, Gondrong apa? enggak demen. Si Gondrong nggak potong rambut itu? Dia nyadar nggak kalau ada nih orang di dunia? Ya nyadar lah. Pasti Nyadar. dong. Nyadar, cuman Bruno pun bilang gua nggak demen, bukan nggak demen, dia ditanya itu sama interview, dia bilang ngapain sih lu nanya gini? Soalnya ada hubungannya dengan mungkin alam bawah sadar pemain-pemain, alam bawah sadar klub mau ngecerotnya di mana nih? Ngerti gak lo? Apa setelah 5 game in a row dia menang? Berarti abis ini kan. Iya, Iya, iya. udah ngecerotnya udah selesai atau ngecerotnya setelah targetnya Carrick yaitu Champions League gitu. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Gue sih udah ngecerot dari kemarin. Tapi ini bagian daripada realita tim global ya. Lo tim yang sangat terkenal di seluruh dunia. Udah pasti ekspresi fansnya aneh-aneh. Dan menurut gue si fans tersebut yang gak cukur rambut itu adalah hal yang normal. Karena dia investasi, dia cinta sama klubnya. Dia udah kalau nggak salah hari ke-400, artinya lu nggak ada yang pernah nengok dia. Iya. Iya. Di saat 400 hari dia nahan, udah pasti gatel rambutnya, pan rambut, lu nggak ada yang nengok. Di saat dia mau menuai apa yang ditanam, lu kritik. Dia aneh. Aneh menurut aneh, gua. setuju. Dan, Gitu loh. dan itu orangnya siapa yang kritik-kritik? Ya tahu, ada kan. Coba kamera, nah ada orang ini yang nggak begitu demen sama si Gondrong. Karena nggak kolepos ya, lo sama dia. istilahnya itu bahasa gampangnya. Ada temen lu yang lagi susah, lu nggak tolongin, tapi pas temen lu lagi Sukses. lu sirik. Kagak kayak gitu juga. Ya bina persis begitu. Kagak Dia kayak kan- begitu dong. Kok kayak begitu enggak, lah malah iya. beda. Lu salah nangkep, malah yang harusnya lu kasih analogi adalah tetangga pas lagi nggak ada duit dia bilang iya miskin. Cuma pas ada duit Sirik. Korupsi gitu. main togel. Iya. Iya. Singapura. Nggak segitu sih menurut gua, cuman
Ya, menurut gue normal, itu ekspresi fans. Iyalah. Ya, Iya, betul. Ya maksudnya gini, dengan adanya dia, lu keangkat juga Jing, fans MU. Iyalah. Betul. Lu terima kasih dulu sama dia, engagement naik. Iya, Orang cuman- sekarang tiap ngelihat MU nggak butuh engagement tau. ya makanya karena dia apalagi dengan dia di boost. Istilah kalau lu ads itu ada kode boost, ada lu bayar ads lu dengan dia nih. Ranjang kuning. Kan ini kan dia nih, ke boost semuanya ke bawah. Iya. Gitu bocil bikin TikTok pakai baju MU naik FVP berkat dia. Kok berkat dia? Iya, ada pengaruhnya. dia, Masa berkat dia? Ada Gue pengaruhnya. nggak setuju Nggak kalau berkat dia. ada, ngaco. Minal Tapi al itu ekspresi orang. Dia itu normal dan wajar kalau dia menuai famous, menuai Iya. populer karena apa yang diupayakan. 400 hari itu. Iyalah. Itulah. Nah, ini gue penasaran sekali lagi ya gue tanya terakhir nih. Ini kan kurang lebih sama dengan apa yang terjadi dengan Ole Gunnar kan. Dengan menjanjikannya ketika menjadi interim, ketika kontrak, ini kok Carrick otomatis dong dengan kondisi kayak gini. Belum tentu. Enggak, anggap. Ya. Dia kan ada dengar suara rakyat juga, rakyat pengen Carrick nih. Asumsinya. Asumsinya. Anggaplah ini bakal kejadian lagi nggak kayak Ole? Dari dengan catatan dengan lawan Spurs, menang dengan catatan, ngerti nggak maksudnya? Bisa banget. Enggak lah, catatannya kan cuma Kan menang catatan. dengan catatan. Enggak, maksud gue melawan Spurs. catatannya kan juga ini tetap positif. Apalagi kalau besok menang lagi, mau menangnya ugly win kayak ini remarkable menurut gue. Jadi tadi pertanyaan lo apa? Itu dia gue juga bingung. Iya. Bakal jadi kayak Oli Bakal nggak di jadi Ole permanennya. nggak? Iya bisa jadi, sangat Kenapa bisa. enggak? Apalagi dengan menandakannya dengan Bisa jadi lawan oleh nih Spurs. apa? Bisa jadi oleh nih apa? Ada dua. Kalau oleh Gunnar, oleh Alatas, Bukan. oleh Romeni. Iya, Bukan. siapa lagi? Bukan. Oleh Bandung. Iya. Bisa menjadi oleh nih ada dua konteks. Yang pertama, apakah dia bisa menjadi pelatih interim yang akhirnya promosi ke pelatih permanen, itu yang pertama. Itu pasti menurut gue. Atau apakah dia seorang legend yang akhirnya melatih dengan baik tapi di ujungnya dia downfall. Dia downfall. Yang pertanyaan gue. Kejauhan kalau itu. Enggak, Gua- setelah tekan kontrak langsung downfall. Gua setuju sama lu sih, Gi. kejauhan. Gua setuju sama lu. Iya. Karena ini apa ya? Hype yang udah selalu terjadi. Dan gue juga tidak melihat kalau misal Carrick tekan kontraknya panjang kecuali sampai akhir musim ya. Kalau sampai akhir musim menurut gue is oke lah. Tapi kalau misalnya dia perpanjang contoh 2,5 tahun, wah ini oleh jilid 2 sih gue. Ini Enggak oleh lah. jilid dua. Bola tuh nggak repetitif kayak gitu. Semua klub bola ini lagi pada FOMO semua. Fear of Manchester United. Komu itu namanya. Gua aja sama Liam Ross senior yang kagak punya background, kagak punya mentor kayak Carrick dengan Sir Alex aja masih kerja di Boro. Pernah megang MU sebagai interim. Gua aja optimis sama Ross senior apalagi. Karim sebagai Carrick ya. Gitu loh. MU bro, ini bro, ini MU bro. MU nih pressure-nya gede, bro. Faktor ekstra Ya banyak. kalau lu ngomong pressure besar artinya tidak akan ada yang pernah sukses selain Sir Alex Ferguson, kan aneh. Oh enggak harus kayak Nggak gitu. gitulah. Dan sama nanti berarti kepelatihan City nggak akan pernah sukses karena Pep Guardiola. Nah, kita kayak tetap gitulah. sukses, cuman beda sedikit level aja. Beda kita tetap level. juara Premier League, cuman nggak four-peat gitu loh. Iya. Mungkin two-peat, three-peat gitu. Tipis ya, tipis. Iya, jangan nggak akan downfall. Iya entar Pep gue nggak ada, kita akan. Menurut gue itu narasi pesimistis di mana dia akan gagal jika permanen karena ini Manchester United. Itu narasi pesimistis. Oke. Kita langsung masuk ke best player, gue Bruno, obviously. Gue mau kasih ke Gue Bruno lah. Bruno terlalu obvious ya. Iya. Gue kasih ke pemain yang lahir kembali dan ini musim terakhir dia akan kasih semuanya untuk Manchester United. Iya. Casemiro. Iya, situ Bener bagus juga itu anjing bareng. tuh pemain bangsat Gila itu man. Jemek. Casemiro lah. Gil. Iya. Casemiro lah. Casemiro jago. Casemiro. Gila dia kayak hati dia tuh MU. Enggak, ya. dia kayak ngasih tahu nih gue musim terakhir loh. Ini musim terakhir dan gue nggak tahu kalau misalnya gue tuh lebih demen MU dibanding Madrid. Iya. Iyalah siapa itu yang teman Madrid? Gundo. Dia lebih bahaya nih. Ente siapa? Apa? Ente siapa? Ente siapa? Enggak, nama ente siapa? Bruno. Bruno. Bruno ya udah ya, oke. Worst player. Udah pastilah sikap pasti. Romero. sikap Romero. bodoh. Kapten paling pemain lumayan ya, tapi untuk bab kapten Kurang dia the berat. worst captain ever. Udah paling gampang ya. The worst captain paling ever. gampang MU Summer beli tuh orang. Iya. Chelsea juga nggak bang beli tuh orang. Wow. Lu udah banyak back lu Ji. Romero Martinez itu buat pukul-pukulan. backup. Wah, asik itu kita terbang-terbang itu. Argentina Connection bagus. Wah, depan kita Bagus. ini. Iya, kartu merahnya 2. Iya. Iya, satu Berandalan dua-duanya. Soalnya yang satu nampol, yang satu ngelbu. Enggak, dia kan di Argentina belum pernah kartu merah. Jadi menurut gua kalau dia duet tuh akan jadi justru partnership yang mengurangi. Iya. Sama kita beli ini Armani kipernya dulu. Diego. Semuanya aja jadi Argentina. Iya. Gue Romero lu.
Gue Bruno. World Gue Romero, kita semua Romero. Romero. Kita sepakat thumbs up kali ini untuk United. Manchester United. Wah, lagi-lagi untuk Spurs ya. karena hoki cuma kebobolan 2. Ya, namanya suatu sesi dinner, ada namanya appetizer, Dessert sekarang. ada yang namanya main course, dan sekarang dessert yang manis-manis karena City menang 2-1 melawan Liverpool. Ya, Gila. ini hot takes banget, ini menarik sekali karena banyak drama di situ, banyak apa ya, kejadian-kejadian yang tak diduga-duga. Ya. Kita main what if dulu deh. Anda itu barang satu sama dan kejadian Soboslai, menurut gue dia tusuk-tusukan itu. Wow. Tusuk-tusukan, bro. Bunuh-bunuhan. Untungnya 2-1 duluan. Iya. Ya nggak? Iya. Nah ini bisa jadi bahan kajian bersama lah. Sempet tuh kan kita nonton bareng-bareng. Anda nih. Kita nonton bareng-bareng setelah selesai matchnya, kita ada sesi bareng-bareng ngerokok minggir dan kita debat kencang-kencangan. Dan ada kejadian juga. Off cam lah. Ya tapi yang jelas menarik banget buat dikaji soal mengenai pelanggaran dari Soboslai ini. Menurut kalian gimana? Apa? Menurut gue itu by the book. Artinya yang dilakukan sama pelatih wasit itu mengikuti aturan. Tapi kalau kita bicara kaidah, apa yang kita anggap benar, apa yang kita adil, itu sebenarnya nggak adil. Ya. Karena goal must be allowed. Karena golnya gol yang sah. Betul. Kenapa? Karena pelanggaran tim lawan malah lu menarik gol dari suatu tim. Menurut gua, ngerti nggak? Sekarang itu gini, pelanggaran- logika terlucu. Iya. Pelatih memberikan merah Soboslai karena apa? Wasit. Sering gue Pedro Neto. Wasit memberikan merah Soboslai karena apa? Pelanggaran. Pelanggaran apa? Ya, Menghalangi professional foul. Dokso. Iya. Oke. Itu Denial pelanggaran. of goal scoring opportunity. Iya. Iya. Di sisi lain, Itu barang udah gol. dengan memberikan merahnya Soboslai dan menanulir golnya, wasit tersebut yang telah melakukan dokso. Iya, bener masuk akal. Gue setuju banget. Jadi ini mind blown. Tapi yang gue bingung, kalau misalnya Soboslai dokso, kok nggak penalti? Kan di luar. Di luar. Di luar. Di luar. Itu di luar. Pelanggaran Di di luar. Di luar pelanggarannya. Yang Bukan dia- pelanggaran yang di dalam. Yang dinarik. Nggak, yang di luar. yang tuh udah kenceng di halal. luar ya. Iya. Yang menarik juga- Jadi ngerti ya? Soboslai merah karena kamu menghalangi gol, tapi saya juga menghalangi golnya. Dokso. Iya, agak aneh sih emang. Wasit bisa ngambil jalur alternatif, di mana play on atau advantage untuk City karena pelanggaran tersebut tidak merugikan City. Enggak. Bola pun mengalir, Iya. gol tetap stand, gol tetap berdiri, namun pelanggarannya dianulir atau dikurangi Iya. bebannya. At least Jadi kuning bukan dah. red card tapi atau mungkin yellow card. Karena advantage Menurut kan. gua gitu. Gitu loh. Tapi kalau skenario yang lu pada mau adalah golnya stance, Soboslai-nya merah, Jelas. Hoyal. Iya. Jelas. Dunia ente. Namanya kan juga kita mau. dia. Iya kan? Kalau kita maunya begitu. Iya. Itu Hoyal. Ente pengennya Karena Haaland sendiri ngomong. apa? Haaland mungkin karena by respect sama Soboslai. Haaland bilang, gue harap wasit memberikan gol itu Iya, dan dan tidak dia- perlu gitu. menghukum Soboslai dengan kartu merah. Iya. 3 game di ban. Iya. Soboslai 3 game di ban itu bobotnya buat Liverpool berat banget. Berat banget. Tapi sebagai kita fans klub bola di luar Liverpool, ini Ahsan lebih baik. Enggak lah, gue sih enggak ya. Ya, Gue I feel bad. Khususnya lu dong harusnya. Enggak, gue Chelsea dan jujur enggak. Liverpool kan- Menurut gue I feel bad untuk pemain hebat kayak Soboslai nggak bisa bantu timnya karena sebuah kesalahan yang debatable, yang arguable. Gue I feel bad kalau gue. Dia Alasan melakukan red card gitu menurut Iya. lu. Jadi kan simpelnya kalau di gua simpelin oleh, ya lu harusnya nggak ngelakuin kesalahan itu. Let me go. Enggak, tapi emang sebenarnya Lu secara tidak langsung merugikan tim lu. Gua kalau jadi pelatih gua maki-maki tuh. Enggak lah, itu udah juang. Nggak ada bukti. Gue kalau jadi pelatih, gue peluk. Nggak. Gue bilang, lu you are the man. Lu pemain paling gue respect hari ini. Itu udah juang anjir. Tapi gol pertama karena dia. Wih, makanya gol pertama. Gol pertama karena dia. Iya. Ntar dulu, gol Iya, gol pertama pertama itu itu Haaland free kick. back pass ke belakang. Oh, dia bengong. Iya, Iya, bengong. dia Dia nggak udah jemput. lah, dia ngasih gol anjir. Golnya free kick yang lu akan tonton, anak-anak lu bakal tonton di Iya, TV. Roberto Iya, Carlos itu. Ya, Dia udah berapa game musim ini nolong Liverpool? Gara-gara 1 gol Bernardo. Enggak lah. 2 kali. Apaan? Season ini 2 kali. Lu lihat gol free gol kicknya. free kick iya 2 kali. Buset, Champions League berapa kali? Enggak. Arsenal. Ngaco. Apa? Yang di bawah, yang lewat pagar, Oh, iya, pagar iya, bawah, iya. yang ke samping agak rendah. Berkali-kali. 2 kali. Hah? Sama ini 3. Banyak.
Ini juga Dan nggak di- ngomongin di gol free kick belakang. doang. Peran dia itu lo mau jadi right back bisa, gelandang tengah bisa, gelandang serang bisa. Nih, Ya, cuma Gua kalau jadi Arne Slot, gua kasih medali. Iya. Gua. tapi emang paling taat sama Arne Slot dia sih. Iya. Paling paling. Dan itu daya andalan. juang, Bro. dari juang ya. juang Cuman itu. gua mempertimbangkan faktor gini. Kita lihat kondisi Liverpool. Apakah baik-baik saja? Tidak. Semenjak juara kemarin. Memang kalau lu bicara Szoboszlai suatu pemain penting, gua setuju. Tapi dia memperjuangkan sesuatu yang menurut gue itu udah pasti gol. Dan dia ketika melakukan pelanggaran pun gue yakin dalam hati dia udah red card. Dan juga ini berpengaruh ke 3 game ke depan. Karena apa? Menurut gue nggak bisa dikurangin. Lu mau ngandelin siapa lagi di Liverpool? Kalau dia memang punya pemain daya juang, dia hilang, ya selesai Liverpool. Dia jadi merugikan tim. Menurut Iya. menurut gua tindakan ini dia Sebentar. merugikan Ini tim. ekstrim Ini sih nih orang. Enggak, gini, lu bisa bicara kayak gini karena lu tahu bolanya punya kecepatan khusus sampai gawang. Tapi kalau kita nonton dan belum tahu itu akan masuk gawang, itu pas tendangannya Cerki itu bobotnya kayak passing. Emang passing betul. Kayak passing bobotnya. Betul. Jadi sangat wajar untuk Szoboszlai ngerespon dirinya untuk ngalangin Haaland, nambahin tuh bola. Sangat wajar. Kecuali Iya, tendangan gua setuju Cerki sih. itu tendangan yang meyakinkan. Iya. Beng! Karena kurang Ya iyalah. Cerki ini niatnya ngumpan apa yang ngegolin? Nggak, Nggak usah niatnya. Kalau niatnya kita ngebaca perasaan orang. Iya. Kita lihat bobotnya. Emang bobotnya nggak kencang. Iya, bobotnya nggak Tapi kencang. menurut gua ya kita nggak bisa bilang, maksudnya gini, satu hal lain juga di malam tersebut tuh luar biasa ya, pasti tegang, atmosfernya gila. Asik. Tapi gue selalu mempertimbangkan faktor fairness dan juga jangka dia tidak bermain. Kalau tadi Ole udah menyebutkan hero segala macem, ya gua nggak melakukan itu karena secara tidak langsung kalau misal Szoboszlai itu 50% jiwa Liverpool, ya berarti 3 game ke depan 50% Liverpool akan hilang. Ya. Simple kalau gua. Naim. Ini balik gua lagi. sih- Ini, subhanallah. ini masalah soal jika lu ini kan dia bergambling ya. Dia berjudi. Iya, gambling. Iya kan? Gambling. Kalau dia benar bisa ngalangin tuh bola, dia hero. Kalau enggak, dia sampah. Iya. Jadi kalau gua ngelihat bukan kepada output akhirnya Tapi gol dengan atau niat enggak dia. atau akhirnya kartu merah apa enggak. Tapi niat dia Niat warrior. dia. Iya. dia berjuang. Tapi itu baca perasaan. Iya dong. Itu baca perasaan. Gue gak dong. baca perasaan, gue ngelihat data itu Haaland tuh salah satu sprinter paling ngebut. Iya. Lo lihat Szoboszlai itu bisa Tapi- ketinggalan dikejar lagi sama dia. Di ujung tuh Haaland juga ngalangin Szoboszlai. Body balance, adu-aduan sama Haaland. Di ujung Haaland ngalangin Szoboszlai. Ini gue non bias ya. Iya. Pertama Szoboszlai ngalangin Haaland. Iya. Masuk kotak Haaland yang ngehadang Iya. Szoboszlai. Gitu. Dan menurut gue City nggak layak menang. Dua-dua nggak, ini pertandingan Seri, imbang. ini pertandingan Menurut gua seri. imbang. Oh iya, Ini barang seri. kalau secara game malah gue bilang Liverpool main lebih baik. Iya, setuju Jujur banget. personilnya City itu banyak yang mainnya off, khususnya Iya. 2 orang. Cerki sama Semenyo. Semenyo heavy touch-nya parah. Cerki Terima juga. bolanya mantul. Gue bukan masalah mantul, yang di babak kedua yang dia dapat dari Ait Nori, Ini umpan. Haaland kosong di kanan. Iya, Nggak betul. dapet Wah gila, gue sakit kepala. Betul. Iya. Tapi ada juga yang sekali ngumpan keren banget. Lo, aduh umpan ke siapa ya? Gue lupa. Ke Jadi Haaland atau gue siapa sih ya. ini game babak pertama City, babak kedua Liverpool. Betul, Jadi betul. imbang itu Imbang. Haaland, cuman ya Tapi kembali lagi-lagi DNA juara masih ada dari kita. itu justru yang kenapa gue makin yakin 6 poin itu tarik gitu ya, 6 poin yang ini. Gitu loh. Kita nggak pernah menang di Anfield 4 tahun terakhir. Haaland juga belum pernah mencetak gol. Ya. Jadi ambisi Haaland lu lihat selebrasi itu bukan itu banyak makna. Dan Jadi kata-katain. Bete-nya gue di selebrasi buka baju Gila. anjing. Bajingan, Nah, kapten. Ya cuman udah gini, daripada dia nggak golin, lu dapat cuman 3 doang. Dan assist dia juga menurut gua cerdas sih. Itu positioning yang bagus, heading dia bagus. Dan satu lagi nama yang nggak akan luput dari City, Bernardo Silva. Mewah. What a Mewah. player ini. What a player. Kalau yang lu masih ngata-ngatain dia, menurut gua lu nggak nonton bola sih. Ini pemain tahu kapan harus memprovokasi lawan, tahu kapan buat tim player. 2 gol ini andil dia besar banget. Ya. Yang pertama masuk ke dia dari Julian Haaland, Ya. dia langsung syuting ke arah kolong. Yang kedua umpan ke Matheus Nunes itu cerdik banget. Dia taruh bola chip jauh ke depan sehingga memaksa Alisson mau nggak mau harus ngejar bola gitu loh. Ya. Dan Yang ada akhirnya satu- dia penalti. Satu highlight juga Gigi Donnarumma di situ main. Wih. Yang Pep Guardiola di Gila, Donnarumma Lihat gila, Pep gila. Guardiola Ngikutin gini. Gila Donnarumma sakit. Gigi Donnarumma, Mark Gehi dan Ryan Ait Nuri. Ait Nuri jago, Ait Itu Nuri bagus banget. Terbang-terbang semua itu bertiga. Betul. Gue nggak yakin
Liverpool City bisa run buat contender kalau nggak ada nih dua orang, Gehi sama Donnarumma. Iya. Lu bayangin Gehi berapa kali clearance? Dan Bernardo. Berapa? Bernardo, iya. iyalah, Itu makanya dia- obvious kalau itu. Kalau Gehi dan Donnarumma ini berapa kali Gehi nyelamatin gawang dan berapa kali di menit akhir terutama Donnarumma menyelamatkan. Udah santai gue sama. Oh iya salah. Dan itu save yang bukan pas, itu skill keeper. Iya. Itu refleks yang gila, itu bola ke situ di menit akhir ketika adrenalin dan stamina lu bener-bener di ujung, lu lompat, lu ngebuang bola. Dan gua nggak tahu menurut lu ini Gehi apakah merah atau nggak kesalah? Gue sih nggak ngelihat merah ya. Nggak, Gue nggak sama. ngelihat Dokso, gue nggak ngelihat last man standing. Nggak lihat sama enggak. Jadi Itu bukan udahlah merah. fans Liverpool Masih ada jangan- Ruben Dias. Iya. Nah, itu. Dan nggak ada alasan buat merah. Enggak gini. Sama sekali nggak. Dokso ini sebenarnya paling sering disalahartikan. Iya. Dokso ini kan goal scoring opportunity. Iya. Heeh. Dia pikir logikanya itu begini. Oh, kalau mau salah di posisi kayak gitu, kelasnya mau salah ya. Iya. Di posisi kayak gitu Itu pasti walaupun ada Ruben Iya. Dias, Dia nge-shoot. itu pasti gol. Enggak gitu. Iya, Enggak gitu. makanya itu logika Paling mereka. gampang menggambarkan goal scoring opportunity adalah jika selepas defender tersebut Itu tinggal gol. bukan. Lu 100% dipastikan head to head sama kiper. Iya. Nah, itu itu oke lo anggap Ya, goal Szoboszlai scoring. Dokso. By one. Iya. Lu apalagi Szoboszlai kan Iya, kipernya nggak kan. ada kiper ya. Lu by one sama kiper itu 100% Iya. Dokso. Tapi kalau misalnya ada back lain walaupun di samping, itu nggak bisa dibilang Dokso. Dan ini kan posisi dia bukan Bukan one umpan on one. terobosan yang Bukan one on one juga. Iya, bukan one on one. Jadi dan kalaupun merah apa nggak penalti juga kan, Liverpool pemainnya minta penalti juga itu. Enggak, itu kan di luar. Di luar jelas di luar, itu. Jadi pas yang di luar. satu fansnya minta penalti, yang satu minta si Gehi di kartu merah. Dan Tapi mana kuning dua-duanya? itu layak, karena Ya, layak sampai kuning sobek layak. bajunya. Gitu tarik. Enggak, Itu teman-temanku fans Liverpool ini coba deh. Gue nggak kali doang ya. Cuma ini banget ya, emosional banget. Iya. Sama Arna apalagi ya. Nggak tahu kenapa Iya. sih. Kenapa Apalagi sih? santai Gue pengen tahu nih kan gitu. fans Liverpool Era boleh. Klopp juga gue lihat kok era Klopp lu downfall pernah peringkat 6, Iya. nggak kayak gini gitu. Sekarang tuh bener-bener kayak Lu kenapa gini gue bilang, kenapa gue tadi highlight Szoboszlai? Karena menurut gue di lapangan itu lebih banyak kesalahan pemain daripada pelatihnya. Iya. Ekitike, Oh, iya. Gakpo, semuanya coba lu hajar habis-habisan. Van Dijk lah siapa. Jadi menurut gue agak kesian sih emang kalau Arne Slot, Ekitike depan gawang, emang Arne Slot yang nyundul. Ketik-ketik. Itu goal scoring peluang opportunity loh, Iya. yang sundulan. Itulah Dan maksudnya. peluang-peluang lain, Florian Wirtz kemana? Iya. Yang dibangga-banggakan 10-12 gol mana? Coba gue breakdown. Florian Wirtz, tapi game kemarin bakat. enggak, tapi cukup bagus, Cuma cuma nggak bagus klinis tuh, aja. ada Iya. chance kok. Lu ngeliatnya Florian Wirtz bagusnya tuh pas di menurut gue sebelum final third. Cuman kalau udah main di final Iya, third teh iya. Decision Justru kan making itu. kebutuhan Decisive. dia, Kebutuhan dia dibutuhkan di final dibeli, third, ya iya. di final third, Di final third Leverkusen jelek dia main situ. banget, Iya. gila. Gua nggak, kalau orang posisi sayap, posisi attacking midfield, di tengahnya bagus sih, bukan urusan lu. Lu itu dibutuhin di final third. Gimana lu ngebongkar pertahanan lawan, gimana skill lu main, gimana passing lu itu bisa nyampe ke temen lu itu. Dan sebenarnya kalau kita mungkin kalau gue bisa role play jadi fans Liverpool ya. Mungkin. Kenapa mereka kesannya mungkin susah naik? Itu bukan karena mereka jelek menurut gue. Bukan karena run Liverpool jelek, tapi karena Liverpool sama Chelsea juga MU Chelsea juga lagi bagus. Nah, Jadi mereka nggak bisa nyundul ke atas. Sebenarnya itu. Tapi dibilang jelek juga nggak juga. Gini fun fact-nya adalah 10 tahun terakhir kalau MU naik pasti Liverpool turun. Kalau Liverpool naik pasti MU turun. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Dan ini kenapa kayak gini? Gue gak ngerti. Dan coba kalau kita breakdown, kenapa Karena Singasana itu cuma satu, bro. Iya, milik King. Jadi sekarang. kalau Liverpool duduk, MU nggak bisa duduk. Kalau MU Kadang-kadang duduk, Liverpool. Liverpool nggak bisa duduk. Tron. Jadi udahlah, nggak usah Heavy is the crown. nggak usah nyerang Gini. Arne Slot terus-terusan, lebih baik. Kalau di breakdown, Nggak suka kenapa di-breakdown dia si nih. Ali dan kawan-kawan fans Liverpool, kenapa dia sebegitunya menjadikan Arne Slot jadi momok kambing hitam? Karena? Itu karena ekspektasi fans Liverpool. Oh iya, gue setuju. Menurut gue ekspektasinya terlalu tinggi dengan belanja pemain besar, gede-gedean, pemain kualitas tinggi, terus tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi dia mencari sosok kambing hitam, nggak mungkin nyariin manajemen dong. Manajemen udah ngasih gelontor banyak. Iya. Padahal kalau gue yang bajingan manajemen. Kalau gue, Iya emang, gue nggak, ya. back tahun lalu waktu juara siapa aja? Center back. Van Dijk, Ayo, Ibu. Konate. ayo. Terus. Joe Gomez. Terus. Oh, Kwanzaa. Kwanzaa. Terus. Udah. Kalau CB kayaknya itu deh. Udah ya? Udah. Udah.
Dari 4 ini ada yang lepas? Enggak. Kwanza. Kwanza lepas. Ya, gua setuju, ya. Beli siapa? Beli Leoni. Cedera. Sekelas dong. Iya nggak sekelas dong. Iya, sekelas, Sama-sama iya. anak muda. Anak muda potensial, Iya kan? iya. Potensial ya. Berarti kan sebenarnya lu nggak upgrade sampai hari ini. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang di saat tim lo nggak bisa nge-contain konsistensi karena masalah defensive line, iya kan? Dan duit 500 juta dipakai semua ke forward. Itu salah Arne Slot. Enggak. Gitu. Bukan. Iya. Jadi ini juga harus jadi Arne Slot ngomong di press con Champions League soal kedalaman squad. Oke. Ya itu serangan untuk manajemen. Apa? Gua nggak tahu. Ya dia ngomong kalau intinya Iya. dia ngomong kalau kedalaman squad itu kunci untuk bermain Iya, sepak bola modern. Iya kan? Iya. Iya. Tapi dan juga Lo ngerti nggak maksud gue? Iya, ngerti. Fans Liverpool ngeriak itu sebagai Arne Slot kurang ajar, ngekritik-kritik gitu. Jadi gue kayak, menurut gue yang bajingan tuh manajemen. Iya. Winter, Konate kena isu keluarga, bapaknya meninggal, apa yang akan ada gangguan lah. Maksain beli Jeremy Jacket yang mainnya di summer. Cedera sekarang. Oh tidak. Jeremy Jacket. Ya anggaplah Jeremy Jacket. Shoulder. Jeremy Jacket investasi lah anggap, investasi. Tapi kan lo harus beli satu Lu lagi. bukan buat lo beli satu investasi. lagi. Beli kayak Gehi gitu ya. Kayak Gehi, kayak Semenyo. Ngamuknya, makanya ngamuknya Gehinya diambil sama City. Iya. Ngamuknya mereka. City juga Jadi ngeliat lah. nggak fair kalau nyalain Arne. Lo bayangin, lo mau jadi tim, ekspektasinya apa? Mau jadi tim adidaya. Back lu cuma 3, satu lagi Joe Gomez. Konate, Van Dijk, Joe Gomez. The Van Dijk Konate udah bukan di Oh enggak, prime-nya. ada satu lagi. Siapa? Endo. Calvin Ramsey. Tapi Siapa mungkin dia nih? yang bisa dikoreksi Andersot ya pergantian pemain. Iya. Yang Gakpo berkali-kali jelek Ya, mungkin itu ya. oke lah, itu oke. Terus gue ada satu juga, gue merasa ada satu pemain terbaik di posisinya jarang dapat tempat dan menurut gue itu pembeda, Andy Robertson. Ya. Tidak kunjung mendapatkan chance. Mungkin Apakah kemarin agak karena dia mau Nggak, kemarin dia kan mau ke kita- Spurs kan. Betul. Kayaknya udah agak goyang iya. karena dia mau ke Spurs. Enggak tau gue mereka enggak jadi Spurs jadi. ya. Nggak jadi. Ay kasihan. Dia Sebenarnya- mau dilepas ke non Premier League. Mau dilepasnya. Nggak boleh Milan ke Kaman. Iya. Gua Berarti ke penasaran Spurs juga saya mau bener season depan tapi. Mau ngelihat Salah main di tengah sih. Lu lihat passing yang ke Ekitike yang heading. Bagus banget. Bagus banget. Ini pemain kalau main playmaking masih ada. Jangan Jago, main jago. winger lagi. Jago. Abis Oh itu habis diobok-obok kemarin. Main playmaking aja Salah. Coba gue penasaran deh. Mau lihat Salah playmaking. Ya, Posisinya lebih nengah. Setuju. Nah ini Nah, kalau ngomong jeleknya main Liverpool, bahas juga dong jeleknya main City. Boleh. Gue bencinya sama jelek, Sebejo jelek. Marmus. Gue bencinya sama O'Reilly. Mereka ini pemain terlalu flamboyan tuh berdua. Iya. Marmus nggak ada, mirip kayak Bruno, nggak ada satupun sekali ngoper biasa. Nggak Maunya ada keren. sekali- maunya keren. Maunya keren. Ada yang dia anjing gue bete banget. Bola mantul sama dia. Depan nih pemainnya nih. Sok-sok bola ke atas teng ke sono. Tapi emang fenomena anjing. Marmus ini nggak bisa sama Haaland. nggak bisa. Nggak dia. bisa. Parah Ternyata sama. setelah kita kan sempat lo bicara 4-2-2-2, dia sama Semenyo bagus. Ketika di lawan Newcastle di Karabo sendirian bagus. Nah, gua agak sejujurnya bingung apakah emang ini pemain harus beradaptasi untuk bermain dengan Haaland atau dia harus berkorban berubah gaya mainnya untuk mensupport Haaland. Karena kalau dibilang ini pemain punya killer instinct, punya ketajaman mencetak gol, tapi kayak kelimitasi secara tidak langsung. Menurut gue di match kemarin itu membuktikan emang bener nggak bisa dia Nggak bareng bisa. sama Haaland. Cuman itu dicoba sama Pep untuk menjadi 3 striker kan. Iya. Semenyo di kanan, Marmus di kiri, Kiri, Haaland Haaland di depan. iya. Nah, menurut gue nggak berjalan dengan Nggak baik bisa, itu iya. karena apa? Karena Marmus ada intensi untuk bermain ke tengah Iya. dan Nah. untuk individualis. Itu yang berat. Gila. Dengarkan saya Sabto Haryo, terima kasih. Gila. Tapi Lu itu bener-bener fan City ya? Gila, jangan gitu. Mau gue kasih tahu Twitter gue. Udah ketemu nih Twitter gue. udah ketemu akhirnya. Udah ketemu. Bukan isi nggak bener pasti. Ya, jangan dong. Enggak, kalau gue ngelihatnya sebenarnya pokok utamanya adalah Haaland tuh juga sebenarnya bermain dengan berdua itu agak dipertanyakan sebenarnya. Haaland tuh bukan tipe tandem. Oh iya, gue setuju. Makanya lo kalau ngelihat Semenyo Marmus bagus. Iya. Tapi tidak kalau Haaland Semenyo atau Haaland Marmus nggak terlalu bagus. Makanya kan gue bilang ini apakah Marmus ini Haaland ya lah yang harus naik level. Enggak, Iya, Haaland loh. juga sebagai loh. Berarti Haaland udah mentok ya? enggak masih Loh, bisa. Ya kalau masih bisa, Mentok. artinya dia harus upgrade dirinya dong. Mentok. Gimana Haaland- caranya gue Haaland mentok.
Gak ada ceilingnya lagi. Menurut gue udah. Oh, maksud lu ini jadi Haaland harus bisa beradaptasi sama partner ya? Iya dong. Oh, nggak perlu. Begini udah mentok. Nggak, tapi punya kualitas seperti Haaland. Berarti udah mentok Haaland. Udah cukup buat gua. Udah mentok. Tapi Udah benar, cukup. tapi benar. Enggak, menurut gue benar. Udah cukup. Untuk striker kayak Haaland ini susah banget dicari. Nggak bisa lu. Daripada lu daripada lu maksa dia untuk main tandem akhirnya yang insting dia yang di awal jadi berkurang. Nggak gitulah. Iya Ini lah. bab evolusi. Nggak, kalau Bukan berarti kalau lu kayak Cristiano Ronaldo lahir sebagai winger, terus jadi striker, terus wingernya jadi turun, nggak gitu. Begini. Nggak gitu loh. Itu evolusi, lo evolusi evolusi, pemain. tapi gua rasa akan mengkorbankan yang lain, sedangkan kita itu butuhnya ya Haaland. Haaland dengan sekarang buat gua udah cukup mentok, ya dia lebih tajam buat dirinya aja. Lu nggak usah peduliin, nggak usah terlalu peduli. Oh, gua harus ngebantu teman gua, enggak. Itu tugasnya pelatih sama temennya sendiri. Iya. Punya pemain kayak Haaland ini, lu nikmatin aja lah. Iya. Tinggal goal scoring aja, misalnya dari 10 chance. Ya 9 kalau gol. lo mau kayak gitu, alangkah bijaksananya lo mainin dia single striker. Ngapain lo main double striker? Makanya kan tadi kita bilang, apakah Marmusnya salah. iya. Iya, lo liat Marmus. Salahnya Marmus bener yang Nugi bilang tuh spot on, di mana anjay. Di mana Marmus fokusnya malah ke tengah. Ke tengah, iya. Harusnya Marmus ditaruh harusnya dia tuh main di kiri. Iya. Lu mau syuting dari kiri nggak apa-apa. Iya, bukan Marmus. Pure winger jadinya. Kalau Marmus di tengah akhirnya apa? Posisi Haalandnya jadi keganggu sama Marmus. Geser ke kanan. Nah iya, Terus Haalandnya mau MU-nya nggak jadi mau mundur. Nah, Itu yang kayak berat. gitu, iya. Itulah. Subhanallah. Ini 1,5 jam nggak berasa. Gila ya. Kalau dibahas Tapi terus-terusan match ini. yang seru. Gila. Match seru, gue suka. Seru. Gue suka match-match kayak Ini gitu. match Apalagi Bang. jujur serangan-serangan Liverpool babak kedua ngeri. Betul. Ngeri. Lebih seru obrolan kita apalagi di match itu sangat ngakak gue. Hasan Campione. Iya, Apalagi, gila. apalagi? Cukup mentok di sini. Arsenal kesian ya. Iya. Harapannya udah gede. Lu tau banget. nggak, Fernando kayaknya tadi udah stok konten kayaknya semalam tuh. Nggak ada yang Udah- upload. udah- Nggak ada yang upload. Udah nyiapin tisu nggak jadi Iya. cerot. Nggak keluar. Gila. Mau keluar buffering nih. Oke guys, rasanya kalau dibahas terus ini bisa panjang banget karena kita waktu itu semalaman ya bahas ini sampai akhirnya kita tidur Sampai jam 3 ya. sampai jam 3 Sampai mandi. sampai mau subuh kita bahas ini. Kalian kalau mau diskusi di kolom komentar, kita insya Allah lihat komennya dan bisa balas kalian. Kalau kalian juga Gambir. Best player dulu. Oh iya. Gambir. Oke guys, kita mau ke best player dulu. Gila. Kalau saya Untung abis ini lebaran gak ada dia. ngapain gue emang? Lu pasti pulang kampung kan? Enggak juga. Oh iya. Saya Bernardo Silva. Anjir, Gue Bernardo Silva aja. Gue Bernardo Silva. Mewah itu yang golin dia. Yang asis dia. Yang kasih ke Cherky di Oh iya, dia. terakhir dia juga. Dia iya. Kemarin- Gue Bernardo Silva. Gue sangat gue sangat benci MU nggak beli dia Donnarumma. Jago. Terus juga gila sih. Jago Save-nya banget, anjing. itu orang. Kasih kredit dong satu-satu yang beda. Siapa kek? Lu kan benar rumah. Ya Udah udah deh. gue beda deh. Heeh. Yaudah gue Gehi. Nah, Oke. gue Bernardo Silva. Ayo udah kalau Bernardo gitu. Bernardo. Gue Adnuri. Iya deh. Oke, sepakat ya. Dan worst player siapa menurut Szoboszlai. kalian? Gue udah pasti Kerkes. Bos lah. Di luar free kick yang hoki. Free kick hoki ini juga ngaco. Bagus tuh free kick. Ini kebodohan ini. Coba kalau Omar Marmus, oh itu skill latihan itu. Itu mah kalau bisa bilang itu dari zaman latihan Gue bingung gue Belum baca, Bang. Gue bingung gue kalau sama Gundo kan sama Man City kadang ada yang bikin gue apaan sih nyok. Sama kayak lu ngomong era Pep Guardiola nanti. Iya, bener. Lu apaan lu aja? Diragukan Man City lu. Ya, sama kita sama-sama tapi kan kita santai enggak marah-marah, enggak hawas. Nah, enggak Emang siapa yang marah? Ada. Kusanov tapi BTW lumayan loh Kusanov. Mukanya merah diganti. Worst player. Worst player. Oh, bos lagi gue. Gue Words. Gue Kerkes. Bos lagi gue. Ketiga. Salah. Salah sih. Tapi Words juga menurut salah gue ya, gue nggak tahu nih di luar tendangan McAllister nggak kelihatan ya Gue Semenyo sih. Semenyo ya. Jelek. Gue setuju sih, gue setuju. Iya sih Gua masuk Szoboszlai. akal. Gue Kerkes. Kita thumbs up kemana ya kira-kira ya? City lah. Gue City lah. Iyalah. Tahun gini DNA. Gi. Ah. Kemenangan Anfield pertama Haaland dan ini rekor baru, jadi menurut gua menuntaskan thumbs up itu untuk City. Iya. Haaland mencetak gol di 23 stadium dari 23 klub di Premier League. Udah cetak semua ya. Jadi Dan kemarin Siber! 3 Dan- Anfield gol. Dan City
di Anfield dan di Etihad di musim ini dua-duanya menang. Betul. Musim lalu kan Liverpool. Iya. Cuman kan kita lagi downfall. Iya. Jadi ya udahlah. Musim ini dua-duanya udah menang. Ya musim lalu Liverpool menang Iya. di Anfield sama itu, cuman kan nggak kita hitung lah. Kita Iya. hitung Ya, ada sekarang. thumbs up City. Thumbs up. Mantap City, City City. sepakat ya. Thumbs up gue Liverpool ya, karena dia oke bisa bobolan. Oke guys. Oke. Masuk kepada ujung acara. Terima kasih udah nonton. Silakan diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian bisa hype videonya dan lihat oleh ngapain? Kalau lu nyari belinya pas mau lebaran habis. Oh iya. Wembley. Ini stok juga kayaknya udah Iya, udah mulai tipis. mulai tipis stok. Kalian lihat aja next video ini udah ngilang satu box. Iya. Dibeli? Kita ambil. Oke, itu dia saya Nugi Ramadan, Oleh Atas di sini. Saya Ziza Resta. dan juga Erling Gundo. pamit undur diri. Bye bye. Potong nggak Gil?